Suara mendesing. Xiao Chen telah mencapai puncak kaisar berdaulat dua Vena. Namun, sebelum dia bisa terus mencari buah iblis berusia 10.000 tahun untuk membuat terobosan, kekuatan yang kuat dan tak tertahankan menariknya dari puncak hitam. Ketika Xiao Chen memulihkan penglihatannya dan melihat sekeliling, dia terkejut menemukan dirinya berada di puncak Spirit Future Mountain. Patung Buddha Kasyapa emas berdiri di sampingnya, tampak seperti gunung. Di sebelahnya, Xiao Chen tampak lemah dan tidak berarti seperti semut. Ketika Xiao Chen menoleh ke belakang, dia melihat Yang Mulia Su Yun dan kepala biara Su Ye menatapnya, tampak terkesima. Mata Xiao Chen berbinar, tampaknya mengerti. Kemudian, dia berkata, "Senior, waktu junior ini di puncak hitam seharusnya belum habis. Jika saya ingat dengan benar, saya harus memiliki 1 hari lagi." Petik 2. Yang Mulia Su Yun berkata dengan canggung, "Itu benar. Waktu dermawan Xiao belum habis. Lalu, mengapa kamu menarikku keluar lebih awal?" Xiao Chen merasa sangat kesal. Dia bisa menembus kemacetan Kaisar Berdaulat 2 Vena jika dia punya 1 hari lagi, mencapai Kaisar Berdaulat 3 Vena. Ditarik secara paksa ketika dia terjebak di kemacetan tidak terasa enak. Kepala biara Su Ye tertawa, "Hahaha. Benefaktor Xiao membuatku tertawa. Ini adalah manual pedang yang diinginkan oleh Benefaktor. Anda telah lulus ujian, jadi tidak perlu tetap berada di puncak hitam." Petik 2. Setelah berbicara, kepala biara Su Ye mengeluarkan potongan batu giok dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Ini, Xiao Chen menerima potongan batu giok dengan sedikit kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Itu dia, kalau begitu. Donatur, tolong tinggalkan gunung sekarang. Kami akan menyerahkan masalah gereja teratai Azure dan makam Kaisar Yan kuno kepada Benefaktor." Petik 2. Sebelum Xiao Chen bisa mengatakan apa-apa, Yang Mulia Su Yun sudah memintanya untuk pergi. Tetapi, Yang Mulia Su Yun menyenggol Xiao Chen, tersenyum. "Tidak ada tapi. Apakah Anda tidak ingin manual pedang? Kami sudah memberikannya kepada Anda. Berhenti mengganggu kami. Ayo, saya akan mengirim Benefaktor Xiao pergi." Petik 2. Yang Mulia Su Yun tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk berbicara. Dua pembangkit tenaga sekte Buddhis secara paksa mengirim Xiao Chen keluar dari Spirit Future Mountain. Setelah Xiao Chen pergi, keduanya menghela nafas lega, merasa sangat lelah. "Betapa bodohnya kita. Itu sebenarnya tidak terpikir oleh kami. Dia berkultivasi ganda baik dan jahat. Mengirimnya ke puncak hitam seperti mengirim serigala ke kawanan domba. Jika kita membiarkan dia tinggal lebih lama lagi, keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan akan terganggu. Siapa yang tahu bencana apa yang akan terjadi?" Yang Mulia Su Yun menghela nafas saat dia melihat retakan perlahan sembuh di puncak yang tertutup tanda menguntungkan. Kepala biara Su Ye menunjukkan beberapa keraguan di matanya saat dia bertanya setelah beberapa pemikiran, "Saudara muda, pernahkah Anda memikirkan mengapa kita berdua melakukan kesalahan seperti itu?" Betul sekali. Dengan kecerdasan kita, kita secara logis seharusnya menyadarinya. Mungkin masuk akal bagi orang lain untuk melewatkan informasi penting ini. Ketika seseorang mencoba memikirkan semuanya dengan hati-hati, akan ada saat-saat ketika seseorang membuat kesalahan. Namun, ini seharusnya tidak terjadi pada Su Yun dan Su Ye, karena mereka berdua adalah Dewa Vo. Tidak peduli seberapa kecil atau besar, semua informasi akan tercetak di benak mereka. Mereka tidak mungkin melupakan bahwa Xiao Chen mengolah teknik budidaya Dao Iblis. Kengerian tiba-tiba muncul di mata Yang Mulia Su Yun. Dia berkata, "Mungkinkah dia telah menembus batas kultivasi ganda yang benar dan iblis, dan itu membuat kami melupakan dia berkultivasi ganda." Semakin jauh seseorang berkultivasi ganda, lurus dan iblis, semakin sulit jadinya. Ini adalah jalan buntu. Bahkan Sang Buddha Kasyapa meninggalkan teknik kultivasi Dao Iblisnya setelah menjadi seorang Buddha saat itu. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berhasil menggabungkan kebenaran dan iblis dengan sempurna. Kepala biara Su Ye melanjutkan dengan lembut, "Jika itu benar-benar terjadi, maka itu agak menakutkan. Memiliki seseorang yang dapat dengan sempurna menggabungkan kebenaran dan iblis sama dengan menghancurkan seluruh batasan martial epoch. Sepertinya zaman bela diri ini benar-benar telah mencapai akhir, berbagai tanda semuanya sudah muncul." Petik 2. Dua pembangkit tenaga Vogat Sekte Buddha tampak agak khawatir, menunjukkan ekspresi serius. Xiao Chen, yang sudah meninggalkan gunung, merasa bingung saat dia memegang potongan batu giok. Mengapa mereka hanya memberi saya panduan pedang teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya? Mereka berdua tidak seharusnya seperti ini. Jika mereka berdua ingin memberi saya manual pedang, mereka bisa melakukannya di awal. Kepala biara Su Ye tidak akan membuatku berpetualang di dunia gelap. Saat itu,
Mereka jelas ingin mengambil sikap, bukannya kami tidak ingin memberi Anda manual pedang. Kami memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak berhasil mendapatkannya, jadi Anda tidak bisa menyalahkan kami. Namun, ketika kultivasi saya maju dengan liar, hampir menerobos, mereka berdua menarik saya keluar dan memasukkan manual pedang ke tangan saya. Kemudian, mereka mengusir saya dari gunung tanpa alasan. Aneh. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Meskipun dia tidak berhasil menembus kemacetan Kaisar Berdaulat Dua Vena, dia mendapatkan pertemuan kebetulan entah dari mana. Ini memungkinkan dia untuk mencapai puncak Dua Vein Sovereign Emperor dan menerima manual pedang. Tidak peduli apa, dia mendapat banyak keuntungan dalam perjalanan ke kuil roh tersembunyi ini. Sudah waktunya untuk kembali ke paviliun hujan berkabut. Sekitar setengah bulan telah berlalu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka setelah kekacauan besar itu. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dan bersiap untuk bergegas kembali ke paviliun hujan berkabut. Tepat pada saat ini, sesosok melintas terus-menerus di udara sebelum mendarat dengan kuat di depan Xiao Chen. Penolong Xiao, saya percaya Anda baik-baik saja. Orang itu berbalik. Itu adalah Yuan Zhen misterius yang sudah lama tidak dilihat Xiao Chen. Berdasarkan apa yang dikatakan Su Yun dan Su Ye, mereka tidak tahu bahwa Yuan Zhen telah memperoleh kunci istana abadi-abadi. Orang ini, agak misterius. Saya baik-baik saja. Saudara Yuan Zhen, mengapa kamu ada di sini? Xiao Chen menjawab dengan santai tetapi tetap waspada, diam-diam memindai area itu dengan sense spiritualnya. Haha, Saudara Xiao, tidak perlu terlalu gugup. Tidak ada yang berani menyentuh benefaktor Xiao di kaki Gunung Spirit Vulture. Selanjutnya, semua orang di ibu kota kekaisaran sudah tahu bahwa Anda adalah tamu pangeran ke-9. Siapa yang berani menyentuhmu? Yuan Zhen tertawa, matanya sedikit menyipit. Xiao Chen berpikir, persaingan untuk menjadi tamu pangeran seharusnya telah mencapai fase paling intens dalam setengah bulan terakhir. Tanpa diduga, pangeran ke-9 mengambil inisiatif untuk menyebarkan berita bahwa saya menjadi tamunya. Saudara Yuan Zhen, jangan pedulikan itu. Saya hanya secara alami berhati-hati. Namun, sejauh yang saya tahu, para murid kuil roh tersembunyi tidak bisa menjadi tamu para pangeran. Mengapa Saudara Yuan Zhen begitu khawatir tentang perlombaan suksesi? Xiao Chen mencoba menyelidiki Yuan Zhen untuk melihat apakah dia bisa mengetahui sesuatu dari ekspresi Yuan Zhen. Yuan Zhen tidak terkejut mendengarnya. Sepertinya kakak Xiao belajar banyak hal dalam perjalanan ke kuil roh tersembunyi ini. Memang, para murid kuil roh tersembunyi tidak bisa menjadi tamu para pangeran. Saat ini, seluruh kota sedang memperhatikan perlombaan suksesi. Praktis semua kaisar yang berdaulat di bawah 500 tahun di seluruh 1000 besar alam telah berkumpul di kota Yan. Saya yakin Anda juga sudah mengetahuinya. Setelah mencapai titik ini, Yuan Zhen berhenti sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan melanjutkan, setelah Broter Xiao kembali, mungkin ada beberapa masalah. Persaingan untuk menjadi tamu pangeran agak menakutkan. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Aku ingin tahu apakah teman-temanku di Misty Rain Pavilion masih baik-baik saja. Pihak lain sepertinya tahu banyak, jadi Xiao Chen bertanya tentang salah satu kekhawatirannya. Setelah pernikahan, pangeran pertama tidak dapat pulih dari kemunduran, yang mengakibatkan jatuhnya popularitas. Sekarang, ketiga pangeran itu kembali ke garis awal yang sama. Mereka sibuk dengan perlombaan suksesi dan tidak bisa meluangkan waktu untuk hal lain. Selanjutnya, semua orang memperhatikan hubungan Dewa Pedang dengan Paviliun Master Su. Siapa yang berani menyentuh Paviliun Hujan Berkabut? Xiao Chen menghela nafas lega. Ini bagus. Namun, setelah berbicara begitu banyak, kamu masih belum mengatakan mengapa kamu ada di sini. Saya, Yuan Zhen berkata dengan lembut, aku di sini hanya untuk melihatmu. Aku ingin tahu seberapa kuat kamu tumbuh setelah meninggalkan dunia gelap. Jadi, apa yang kamu temukan? Sepertinya kamu menyeberangi laut itu dan mendaki puncak hitam. Kalau tidak, kekuatanmu tidak akan berkembang begitu cepat. Petik 2. Sebuah cahaya terang melintas di kedalaman mata Yuan Zhen. Dia dengan cerdik mendeteksi peningkatan kekuatan Xiao Chen. Kamu sepertinya mengerti banyak tentang dunia gelap, kata Xiao Chen serius, tidak menyangkal apapun. Jika suatu hari kita menjadi musuh, maukah kamu membunuhku? Yuan Zhen tiba-tiba bertanya, mengubah topik. Xiao Chen melihat ke pihak lain dan menjawab dengan tenang, aku akan melakukannya. Kalau begitu, aku bisa santai. Karena, aku juga akan melakukannya. Bila perlu, jangan menunjukkan belas kasihan. Yuan Zhen menyipitkan matanya sambil tersenyum. Xiao Chen tidak tahu apakah itu menyimpan kesedihan atau kegembiraan.
Hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Yuan Zhen menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk sedikit. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Xiao Chen merenung, setelah berbicara begitu lama, kalimat terakhir ini mungkin yang ingin dia katakan. Sepertinya dia akan memasuki makam Kaisar Yan kuno. Namun, mengapa rasanya agak aneh? Jika dia benar-benar musuh, lalu mengapa dia perlu bertanya? Ini praktis merupakan pengingat bagi saya untuk berhati-hati, bahwa dia akan membunuh saya saat kita bertemu lagi. Benar-benar misteri, Xiao Chen menghela nafas pelan sambil menggelengkan kepalanya. Sejak dia bertemu Yuan Zhen, dia tidak pernah benar-benar menemukan orang ini. Sebelum langit menjadi gelap, Xiao Chen kembali ke paviliun hujan berkabut. Dia mengetahui bahwa Chu Chaoyun, Ao Jiao, dan Putri Suci Wewangian Surgawi telah pergi. Meskipun dia sudah mengharapkannya, dia masih merasa itu disayangkan. Ketika Su Ye mendengar bahwa Xiao Chen kembali, dia bergegas dan berkata, Xiao Chen, cendekiawan buku surgawi telah menunggumu selama 7 hari. Baiklah, aku akan pergi dan menemuinya. Apa sesama? Dia sangat sabar untuk berpikir bahwa dia menunggu selama 7 hari. Karena cendekiawan buku surgawi ada di sini, itu pasti karena perlombaan suksesi yang akan terjadi di makam Kaisar Yan kuno. Su Ye memimpin Xiao Chen untuk menemui cendekiawan buku surgawi di paviliun hujan berkabut. Cendekiawan buku surgawi sendirian, pangeran ke-9 tidak bersamanya. Xiao Chen, aku telah menunggumu selama 7 hari penuh, kata cendekiawan buku surgawi dengan lembut sambil tersenyum. Dia mengukur Xiao Chen dengan matanya, mencoba memperkirakan kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan tenang, sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Jika tidak, Anda tidak akan menunggu begitu lama. Bicaralah, kalau begitu. Cendekiawan buku surgawi mengangguk dan berkata, masih ada 1 bulan sebelum semua pangeran harus pergi ke tempat itu dan berjuang untuk slot untuk membawa tamu mereka ke makam Kaisar Yan kuno. Jumlah slot menentukan berapa banyak tamu yang bisa dibawa oleh seorang pangeran. Ini memengaruhi hasil perlombaan suksesi. Bagaimana alokasi slot untuk para pangeran diputuskan? Xiao Chen bertanya. Cendekiawan buku surgawi menjelaskan, beginilah cara kerjanya. Setiap pangeran dimulai dengan 7 slot. Kemudian, berdasarkan dukungan yang mereka miliki di dinasti Yanwu, termasuk penguasa feodal, klan bangsawan, dan sekte, mereka menerima lebih banyak. Berkat kamu merusak pernikahan pangeran pertama, dukungan yang dia terima dari tuan tanah feodal dan klan bangsawan menurun tajam. Namun, pangeran pertama, pangeran ke-8, dan pangeran ke-13 masih memegang slot terbanyak. Pangeran pertama sekarang memiliki 18, sedangkan pangeran ke-8 dan pangeran ke-15 masing-masing memiliki 16. Pangeran lainnya memiliki jumlah yang bervariasi, tetapi tidak ada yang lebih dari 10. Pangeran ke-9 hanya memiliki 8 slot. Petik 2. Xiao Chen memikirkan ini. Faksi pangeran pertama ini benar-benar mengerikan. Seandainya saya tidak merusak pernikahan itu, dia mungkin bisa membawa lebih dari 20 tamu. Bahkan sekarang, dia masih memiliki 18 slot. Pangeran ke-9 memegang beberapa slot yang menyedihkan. Untuk berpikir bahwa dia hanya memiliki 1 lagi di atas angka awal. Jadi, apa yang terjadi dengan kompetisi slot yang berlangsung 1 bulan kemudian? Cendekiawan buku surgawi berkata, kompetisi itu adalah kesempatan terakhir bagi semua pangeran. Berbagai pangeran akan menarik banyak untuk memutuskan lawan. Kemudian, tamu mereka akan bertempur. Pemenang akan mendapatkan 1 slot tambahan, dan yang kalah, akan kehilangan 1 slot. Xiao Chen memperhatikan sesuatu yang aneh ketika mendengar ini. Dia bergumam, sungguh mekanisme persaingan yang kejam. Ini mungkin akan memungkinkan 3 pangeran teratas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Petik 2. Cendekiawan buku surgawi mengangguk, setuju dengan sudut pandang Xiao Chen. Kemudian, dia menambahkan beberapa pemikirannya. Betul sekali, mekanisme ini tidak adil. Namun, itulah yang diinginkan klan kerajaan. Mereka ingin yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih lemah. Para pangeran yang hanya ada di sana untuk membuat angka tidak perlu menempati terlalu banyak slot. Petik 2. Lalu, niat pangeran ke-9 adalah, pangeran ke-9 ingin kamu menemaninya ke istana dan bertarung selama kompetisi terakhir untuk slot ini. Hal ini sangat penting, tetapi saya tidak tahu kapan Anda akan kembali. Jadi, saya terus menunggu di sini, jelas cendekiawan kitab surgawi itu. Kemudian, dia menatap Xiao Chen, menunggu jawaban. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, itu bukan masalah. Namun, jika saya menang, saya ingin menyimpan slot ini untuk diri saya sendiri. Cendekiawan buku surgawi sedikit mengernyit.
Kamu ingin membawa seorang teman ke makam Kaisar Yan kuno. Makam Kaisar Yan kuno adalah tanah pertemuan kebetulan dengan banyak warisan. Selama seseorang tidak beruntung, dia pasti akan mendapatkan sesuatu di sana. Ini menjadi daya tarik besar bagi kaisar yang berdaulat, maka semua kaisar yang berdaulat di zaman bela diri datang ke kota Yan saat ini. Slot ini bukan hanya sebuah slot, itu mewakili lebih banyak lagi. Cendekiawan buku surgawi berkata, saya bisa menjanjikan ini kepada Anda atas nama Pangeran ke-9. Selama Pangeran ke-9 tidak kehilangan slotnya, slot yang Anda menangkan akan menjadi milik Anda. Petik 2. Besar, itu kesepakatan. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jika Anda punya waktu, saya meminta saudara Xiao pergi ke kediaman Pangeran lebih awal. Petik 2. Setelah mengirim cendekiawan buku surgawi, Xiao Chen tampak kontemplatif. Setelah beberapa saat, dia meminta Su Ye untuk mengumpulkan Wu Meng, Mo Chen, dan yang lainnya. Setelah Wu Meng, Yun Fei, Mo Yu, Mo Chen, dan yang lainnya semuanya tiba di lantai atas paviliun hujan berkabut, Xiao Chen memberitahu mereka tentang partisipasinya di makam Kaisar Yan kuno. Apa pendapat kalian semua tentang perlombaan suksesi? Xiao Chen bertanya. Wu Meng segera berkata, sampai sekarang, pesaing panasnya adalah Pangeran pertama, Pangeran ke-8, dan Pangeran ke-13. Meskipun Pangeran pertama mengalami kemunduran besar dalam prestise, ia masih memiliki fondasinya dan tidak dapat diremehkan. Faktanya, Pangeran ke-9 tidak memiliki banyak peluang untuk mendapatkan posisi putra mahkota. Petik 2. Mo Chen bertanya dengan lembut, Kakak Xiao, apakah markas besar aliansi surgawi tahu bahwa kamu mendukung Pangeran ke-9? Xiao Chen mengangguk. Setelah saya memutuskan untuk mendukung Pangeran ke-9, saya diam-diam memberitahu Tuan Mu Zifeng. Dia tidak keberatan. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan menyerahkan masalah dinasti Yanwu kepadaku dan bahwa aku tidak perlu terlalu berhati-hati tentang hal itu. Mengingat itu berarti bahwa aliansi surgawi tidak peduli dengan ras suksesi. Aneh sekali. Keraguan dan kebingungan melintas di mata Mo Chen. Su Ye berkata, apa yang dikatakan markas besar tidak ada gunanya. Prioritas kami adalah apa yang ingin dicapai oleh Tuan Xiao dan bagaimana kami dapat membantu. Markas besar aliansi surgawi pasti memiliki pemikiran mereka sendiri tentang hal ini. Karena mereka tidak memberitahu kita, mereka pasti punya alasan, jadi kita tidak perlu peduli sekarang. Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Aliansi surgawi tidak akan melewatkan permainan besar ini. Namun, dia tidak tahu pemikiran aliansi surgawi tentang ini, membuat ini sulit dimengerti. Xiao Chen berkata, target pertamaku tentu saja Wings of Time. Target kedua adalah mendukung Pangeran ke-9 untuk menjadi putra mahkota. Target ketiga, aku akan merahasiakannya untuk saat ini. Namun, ketika Xiao Chen menyebutkan target ketiga, Su Ye melihat niat membunuh yang samar di matanya. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Saya akan meminta paviliun hujan berkabut untuk mengumpulkan informasi tentang kunci istana abadi-abadi di kota Yan. Semua asosiasi pedagang bawahan aliansi surgawi akan sepenuhnya mendukung Pangeran ke-9 juga, membantunya merekrut tamu yang lebih kuat. Xiao Chen sedikit mengangguk. Kaisar berdaulat yang datang untuk berpartisipasi tidak dapat dianggap sebagai ahli sejati. Berbagai pangeran sudah secara pribadi pergi menemui para ahli sejati untuk merekrut mereka menggunakan hadiah besar. Pangeran ke-9 menghabiskan banyak waktunya di luar, melawan musuh dinasti. Sulit untuk mengatakan seberapa bagus jaringan dan sumber dayanya di dalam ibu kota kekaisaran. Dengan bantuan paviliun hujan berkabut, Pangeran ke-9 bisa mendapatkan tamu dengan kualitas yang lebih baik. Itu akan kita lakukan dulu. Mo Chen, bawa petik terbalik hitung berapa banyak sumber daya yang bisa kita gunakan. Itu terutama harus menjadi sumber daya yang dapat menarik kaisar berdaulat, mengabaikan sumber daya lainnya. Adapun Su Ye, ikut aku ke kediaman Pangeran ke-9 besok dan temui Pangeran ke-9. Petik 2. Xiao Chen berhenti di sini. Kemudian, dia memandang Wu Meng dan yang lainnya dan berkata, kalian semua harus bersiap juga. Aku akan memilih salah satu dari kalian untuk ikut denganku ke makam Kaisar Yan kuno. Haha, saya pikir kita tidak perlu mempersiapkan. Di antara kami, Kakak Wu adalah yang terkuat. Dengan kekuatannya, dia bisa bertahan melawan Kaisar Kesempurnaan Agung. Kita semua mungkin tidak bisa banyak membantu saudara Xiao. Yun Fei berbicara dengan jujur, tidak memasukkannya ke dalam hati. Bakat penting bagi para kultivator. Dengan jumlah sumber daya dan upaya yang sama, pembudidaya dengan bakat terbaik akan maju lebih cepat. Bakat Wu Meng berdiri di puncak di antara generasi muda aliansi surgawi.
Ketika dia datang ke kota Yan, dia tidak menderita dari pembatasan kantor pusat tetapi masih bisa mendapatkan sumber daya dari cabang. Kekuatannya yang maju dengan cepat terbukti untuk dilihat semua orang. Sekarang, kultivasi Wu Meng sama dengan Xiao Chen, dua Fein Sovereign Emperor. Yun Fei dan yang lainnya masih kaisar berdaulat satu Vena. Dia sudah membuat jarak antara dirinya dan yang lainnya. Baiklah, Wu Meng akan menemaniku. Itu diselesaikan, kalau begitu. Petik 2. Xiao Chen tidak suka menyeret kakinya ketika dia melakukan sesuatu. Wu Meng juga merupakan pilihan utama di hatinya. Ketika diberi kesempatan seperti itu, Wu Meng tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Setelah mengucapkan terima kasih, dia bersiap untuk memasuki kultivasi tertutup. Saat fajar keesokan harinya, Xiao Chen dan Su Ye dengan cepat menuju kediaman Pangeran ke-9. Kediaman Pangeran ke-9 Wang Yan terletak di pusat kota, di sebelah istana kekaisaran. Sebagian besar tempat tinggal para pangeran terletak di sini. Ketika Xiao Chen mendekati kediaman Pangeran ke-9, dia merasakan kekuatan besar dan kuat yang menjaga sekitarnya. Kekuatan ini terasa seperti melampaui alam fana. Memasuki area tersebut terasa seperti memasuki dunia kecil orang lain. Kekuatan misterius itu menangkap setiap gerakannya. Xiao Chen mengerti bahwa kekuatan ini berasal dari istana kekaisaran, pusat seluruh dinasti. Kekuatan misterius seperti itu pasti akan ada di sana. Secara alami, karena kediaman para pangeran berada di sebelah istana kekaisaran, mereka juga menikmati perlindungan dari kekuatan ini. Xiao Chen. Saat Xiao Chen dan Su Ye hendak memasuki kediaman Pangeran ke-9, mereka mendengar suara yang familiar, jadi mereka menoleh untuk melihat ke belakang. Itu adalah Pangeran ke-8 Wang Feng. Ada juga seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dari paviliun pedang surgawi di sisinya. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit saat melihat lelaki tua itu. Aura lelaki tua itu terasa agak akrab. Kembali ketika Xiao Chen menghadapi tiga pangeran di paviliun putri tersenyum, seorang ahli generasi yang lebih tua dari paviliun pedang surgawi secara diam-diam menyerang Xiao Chen. Xiao Chen merasa bahwa si pembunuh seharusnya adalah orang tua ini. Suasana berubah agak menyedihkan. Pangeran ke-9 sama sekali tidak mengharapkan letusan Xiao Chen. Cendekiawan buku surgawi juga tetap tertegun di samping untuk waktu yang lama sebelum dia bereaksi. Kata-kata Xiao Chen sangat berlebihan. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, mereka masuk akal. Pangeran ke-9 bisa menjadi orang baik dan tidak mengincar posisi putra mahkota. Ada hubungan darah, jadi Wang Fei tidak akan berani membunuhnya. Namun, Xiao Chen berbeda. Dia tidak memiliki identitas yang bisa dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri dan teman-temannya. Begitu pangeran pertama berhasil naik tahta, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiao Chen. Xiao Chen bahkan mungkin harus membayar harga yang menyedihkan. Jika ini dianggap sebagai transaksi, maka Pangeran ke-9 hanya memikirkan dirinya sendiri dalam kesepakatan ini. Pangeran ke-9 hanya berpikir untuk menggunakan kunci Xiao Chen untuk mencegah para pembudidaya Dao Iblis mendapatkan sayap waktu jika Istana Abadi Ethereal muncul. Pangeran ke-9 tidak pernah mempertimbangkan apa yang akan dilakukan Xiao Chen jika pangeran pertama naik tahta. Bagi Xiao Chen, ini tidak adil. Mengapa dia harus membantu orang yang begitu egois? Apa nilaimu bagiku? Kata-kata ini terdengar kasar, tetapi tidak berlebihan sama sekali. Faktanya adalah seperti itu. Setelah berbicara, Xiao Chen tampak agak bingung. Sebelumnya, dia benar-benar merasa ingin membunuh Pangeran ke-9 dan bahkan melemparkan sebagian kebenciannya pada Pangeran ke-9. Jika Su Ye tidak berpegangan padanya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Setelah tenang, Xiao Chen tetap linglung untuk sementara waktu. Dia menunjukkan ekspresi sedih, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia tidak pernah merasa dirinya begitu pengecut dan lemah sebelumnya. Untuk berpikir bahwa saya mendorong tanggung jawab kepada orang lain. Untuk berpikir bahwa saya bisa mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Ini sangat kekanak-kanakan sehingga lucu. Maaf atas pelanggaran sebelumnya, saya telah menyinggung Yang Mulia. Tidak peduli apa, kematian keponakan bela diri saya tidak ada hubungannya dengan Pangeran ke-9. Saya akan kembali lagi di lain hari untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Su Ye, ayo pergi. Petik 2. Tunggu sebentar. Pangeran ke-9 dengan cepat memanggil Xiao Chen. Dia berdiri dan berkata, Tuan Xiao, tidak perlu mencela dirimu sendiri. Kamu benar. Jika saya memiliki status yang sama dengan kakak ke-8 atau ke-13 kecil, kakak pertama pasti tidak akan berani menyentuh keponakan bela diri Lord Xiao. Saya sedang berpikir tentang bagaimana berkontribusi pada dinasti, bagaimana menghentikan para pembudidaya Dao Iblis.
Saya terlalu picik dan tidak mempertimbangkan masalah dari sudut pandang Tuan Xiao. Jadi, Xiao Chen mendorong dengan lembut tanpa menoleh ke belakang. Jika Tuan Xiao bersedia menjadi tamu saya bersedia melakukan yang terbaik untuk berjuang menjadi putra mahkota, kata Pangeran ke-9 Wang Yan dengan tatapan serius, sangat menekankan setiap kata. Cendekiawan buku surgawi merasa sedikit terpana setelah mendengar itu. Dia tahu bahwa Pangeran ke-9 adalah orang yang menghormati kata-katanya. Begitu Pangeran ke-9 memutuskan sesuatu, Pangeran ke-9 tidak akan ragu, bekerja dengan kekuatan penuh. Namun, ini sepenuhnya bertentangan dengan niat awal Pangeran ke-9. Hai, cendekiawan buku surgawi tiba-tiba menunjukkan keraguan di matanya. Sepasang skrip jimat yang dalam muncul di matanya, menunjukkan bintang umum di atas kepala Pangeran ke-9 jatuh dengan cepat. Di tempat bintang umum, bintang kaisar yang redup perlahan tumbuh lebih cerah dan naik. Sebelumnya, ketika cendekiawan buku surgawi melakukan pembacaan untuk Pangeran ke-9, dia membaca bahwa Pangeran ke-9 memiliki bakat untuk menjadi seorang jenderal, untuk memimpin pasukan ke medan perang untuk memperebutkan dan mengawasi suatu tempat. Namun, Pangeran ke-9 tidak memiliki bakat untuk menjadi kaisar. Bintang kaisarnya tetap redup. Belum lagi 3 pangeran favorit teratas, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sebagian besar pangeran lainnya. Namun, bintang jenderal Pangeran ke-9 tiba-tiba jatuh, dan bintang kaisarnya naik. Ini adalah perubahan nasib yang tiba-tiba. Cendekiawan buku surgawi belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu sebelumnya. Namun, itu terjadi tepat di depan matanya hari ini. Ini, bagaimana bisa? Apakah karena dia? Cendekiawan buku surgawi mengalihkan pandangannya, memperbaikinya pada Xiao Chen. Namun, cendekiawan buku surgawi tidak berani membaca nasib Xiao Chen, dia sudah menderita sekali sebelumnya. Bahkan jika dia 10 kali lebih berani, dia tidak akan berani membaca nasib Xiao Chen lagi. Pangeran ke-9, apakah kamu yakin? Xiao Chen bertanya dengan lembut setelah dia berbalik untuk melihat Wang Yan. Saya yakin. Wang Yan menambahkan dengan lembut, seperti kata pepatah, saya telah terbangun dari mimpi saya. Saya sering tidak suka mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah. Saya akan menunggu masalah muncul sebelum memikirkan cara untuk mengatasinya. Saya tidak pernah berpikir untuk mengambil inisiatif untuk mengendalikan segalanya. Bahkan jika saya berhasil menghentikan Vesbroter kali ini, bagaimana dengan waktu berikutnya? Pada akhirnya akan ada saatnya aku gagal. Kamu benar, aku hanya menipu diriku sendiri. Su Ye bertukar pandang dengan Xiao Chen. Setelah melihat Xiao Chen sedikit mengangguk, dia berkata, hanya dengan sepatah kata dari Pangeran ke-9, Paviliun Hujan Berkabut akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membantu Pangeran ke-9 naik tahta, tidak peduli biayanya. Terima kasih banyak. Namun, meskipun saya telah memutuskan untuk menjadi putra mahkota dan mendapat bantuan dari Paviliun Hujan Berkabut, saya masih tidak memiliki peluang besar. Saya juga ingin bertanya, Tuan Xiao, apakah Anda sudah memikirkannya? Wang Yan membalas dengan sebuah pertanyaan. Wajah tampannya perlahan kembali tenang. Xiao Chen menjawab dengan lembut, saya selalu merasa bahwa apapun itu, selama Anda memperjuangkannya, Anda memiliki peluang yang sama. Jika Anda tidak memperjuangkannya, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan 10%. Begitulah cara Anda sebelumnya, bahkan tidak membiarkan saya memiliki kesempatan 10%. Bahkan jika saya melakukan yang terbaik, tidak akan ada cara untuk berhasil. Apakah Anda mengerti maksud saya? Saya bersedia. Bagus. Saya akan memasuki kultivasi tertutup selama periode ini. Sedangkan untuk merekrut tamu, Anda dapat berkomunikasi langsung dengan Paviliun Master Su. Tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Seseorang dapat mencapai apapun dengan usaha. Selama Anda melakukan yang terbaik, saya tidak akan mengatakan apa-apa, bahkan jika Anda gagal. Petik 2. Pangeran ke-9 berkata setelah beberapa pemikiran, jika Anda memasuki kultivasi tertutup, maka lakukanlah di kediaman saya. Budidaya pintu tertutup di kediaman kerajaan adalah yang terbaik. Energi spiritual di sini jauh melampaui di tempat lain. Kami berada di sebelah istana kekaisaran. Anda dapat merasakan berbagai manfaat untuk diri sendiri. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal. Xiao Chen langsung setuju, tidak berdiri di atas upacara. Xiao Chen memasuki ranah rahasia kediaman dan mulai berkultivasi secara tertutup. Dibandingkan dengan tamu pangeran lainnya, kultivasi Xiao Chen masih terlalu rendah. Para tamu yang akan memasuki makam Kaisar Yan kuno kebanyakan berusia beberapa abad. Di antara mereka, ada banyak jenius iblis generasi tua seperti Dao Yan. Ketika orang-orang ini masih muda, mereka memiliki bakat yang sangat baik dan sumber daya yang cukup. Selanjutnya,
Mereka punya waktu untuk membangun akumulasi. Tidak akan ada orang lemah. Beberapa ahli mungkin ahli dengan dao hebat. Dengan akumulasi mereka selama berabad-abad, mereka mungkin dapat membentuk dunia kecil. Kaisar berdaulat kesempurnaan hebat yang bisa mewujudkan dunia kecil akan benar-benar luar biasa. Orang-orang seperti itu bisa bertarung melawan kaisar berdaulat puncak. Tidak akan ada banyak orang seperti itu, paling banyak 4 atau 5. Namun, orang seperti itu praktis tidak ada bandingannya di makam kaisar Yan kuno. Xiao Chen harus berpikir hati-hati tentang sumber daya yang bisa dia gunakan untuk menghadapi ahli seperti itu. Kultivasi saya telah meningkat secara signifikan. Praktis tidak mungkin bagi saya untuk menerobos ketiga Vein Sovereign Emperor dengan cepat. Jika kultivasi saya tidak dapat meningkat, maka saya harus memikirkan cara lain untuk meningkatkan kekuatan saya. Xiao Chen memikirkannya dan menemukan 3 solusi setelah beberapa saat. Pertama adalah Thunder Dao-nya. Karena dia telah menyempurnakan pohon tebing guntur yang berusia 100.000 tahun, dao besar guntur miliknya sudah berada di lapisan kelima. Itu adalah yang paling maju dari semua domain dao-nya. Ketika didukung oleh Alloy Dragon Armor-nya, domain dao lapisan kelimanya sudah bisa menyaingi domain dao lapisan keenam dalam hal kekuatan. Jika dia menambahkan domain saber dao dan domain ice dao-nya, dia bisa mengeluarkan kekuatan domain dao lapisan ke-9. Xiao Chen telah menggabungkan 3 domain dao ketika dia membentuk segel surgawinya. Ini sangat langka di antara kaisar berdaulat. Kekuatan domain dao berlapis 3 sangat mengerikan, jauh melampaui domain dao hanya dengan 1 lapisan. Namun, itu masih belum cukup. Aku masih harus menambahkan ini. Xiao Chen membuka telapak tangannya, dan jimat petir surgawi emas perlahan keluar dari tangannya. Telapak tangannya menjadi seperti lautan tanpa batas. Jimat emas memancarkan cahaya listrik yang terang. Namun, semuanya tetap terkandung di telapak tangannya, tidak ada yang bocor. Leluhur abadi Guntur Immortal Epoch mewujudkan jimat ini menggunakan 10.000 kesengsaraan Divine Lightning. Jimat di tangan Xiao Chen melaju kurang dari 1/10 dari sumbernya. Meski begitu, itu sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Jimat ini di tangannya sudah tercetak dengan kuat di segel surgawi naga azurenya, menyatu sempurna dengan energi jiwanya. Hanya dengan berpikir, energi jiwa Xiao Chen bisa meletus dan melepaskan kekuatan petir kesusahan di jimat petir surgawi. Ini jauh lebih unggul dari mata petir surgawi yang lama. Namun, pikiran Xiao Chen melangkah lebih jauh. Dia ingin menggunakan jimat ini untuk mendukung Thunder Grid Dao miliknya. Kemudian, setelah dia melapisi 3 domain Dao-nya dan mendukungnya dengan Alloy Dragon Armor-nya, itu mungkin bisa membentuk domain Dao yang bisa berbenturan dengan dunia kecil. Suara mendesing. Setelah memikirkan solusi ini, Xiao Chen menyingkirkan jimat petir surgawi. Selanjutnya, sebuah lukisan muncul di telapak tangannya. Lukisan ini adalah diagram api Taiji Yin Yang. Sejak diagram api Taiji Yin Yang terwujud sebagai lukisan, dia jarang menggunakannya. Namun, dia sekarang perlu membukanya. Ini adalah cara pertahanan terkuatnya. Dia ingin menaikkan Heavenly Snow Divine Flame dan Universe Origin True Flame ke peringkat 7. Itu akan menjadi kartu truf keduanya. Kartu truf ketiga adalah pembunuhan tanpa ampun dari teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya. Jika surga ingin membunuh, siapa yang berani menolak? Adapun upaya terakhir, teknik pembukaan tubuh iblis Dewa 9 Surga, seni terlarang gerbang naga, dia bermaksud menghindari menggunakannya jika memungkinkan. Begitu dia menggunakannya, dia mungkin tidak bisa menangani konsekuensinya. Selain itu, dia perlu mengembangkan seni 10.000 naga miliknya. Pangeran ke-9 benar. Ranah rahasia kediaman pangeran sangat bagus. Energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di luar. Tampaknya ada Vena naga yang terkubur di istana kekaisaran dan terhubung ke tempat ini. Ini membuat segalanya lebih mudah saat berkultivasi, merasa sangat misterius. Setelah menentukan apa yang harus dikerjakan, Xiao Chen bergumam, ini adalah kartu truf yang memungkinkan kecakapan tempur saya meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Namun, saya juga harus mengkonsolidasikan tinju naga tertinggi saya, kemarahan cakrawala, dan teknik bela diri lainnya. Sementara Xiao Chen berkultivasi tertutup, tidak ada kediaman pangeran di luar istana kekaisaran yang tetap damai. Pertikaian hebat di dinasti Yanwu tiba secara diam-diam, merayap tanpa disadari. Rumput pola guntur, ganoderma darah roh guntur, bunga awan iblis, buah guntur hitam. Xiao Chen mengeluarkan buah iblis yang dia peroleh di puncak hitam dari cincin penyimpanannya. Buah iblis ini tidak dapat meningkatkan kultivasinya, jadi dia tidak memurnikannya di tempat hari itu. Namun demikian,
Mereka masih memiliki nilai yang besar, jadi dia dengan santai menyimpannya di cincin penyimpanannya ketika dia melihatnya. Setiap buah ini mengandung energi dao besar Thunder Dao murni. Namun, mereka memiliki sifat iblis. Bagi para pembudidaya dao iblis, ini adalah harta tertinggi dengan nilai tak terbatas. Penggarap dao yang saleh perlu membersihkan sifat iblis di air bulan sebelum mereka bisa memperbaikinya. Xiao Chen tidak perlu terlalu khawatir. Dia bisa langsung mengkonsumsi harta alam yang tidak dipedulikan siapapun di puncak hitam. Jika seorang pembudidaya dao iblis ada di sini, mereka pasti akan berteriak kaget pada penggunaan Xiao Chen yang hilang. Secara alami, ramuan yang sangat berharga ini harus disempurnakan menjadi pil surgawi sebelum dikonsumsi untuk mencegah sifat obat dari hamburan. Namun, Xiao Chen tidak keberatan, karena semua ini tidak memerlukan biaya apapun. Saat Xiao Chen mengonsumsi berbagai buah iblis, api guntur hitam meletus dari tubuhnya. Aura guntur Grid Dao yang dia pancarkan terus menguat saat domain Dao lapis kelimanya perlahan maju. Thunder Dao sekarang menjadi kekuatan dasar Xiao Chen yang terkuat dan terluas. Dia ingin meningkatkannya lebih jauh. Jika domain Thunder Dao miliknya menembus ke lapisan ke-6, itu akan lebih mengerikan ketika dia mendukungnya dengan Alloy Dragon Armor. Xiao Chen membuka matanya 7 hari kemudian. Lampu listrik berkedip di dalamnya sementara tubuhnya memancarkan Thunder Dao Might yang menakutkan. Sayang sekali, saya masih sedikit kekurangan. Namun, saya berhasil mengkonsolidasikan domain Thunder Dao saya di lapisan ke-5 puncak. Saya hanya butuh kesempatan untuk membuat terobosan. Xiao Chen meludahkan udara keruh. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku harus mencobanya, untuk melihat seberapa kuat domain Thunder Dao lapisan ke-5 puncakku. Alam rahasia adalah dunia kecil. Bahkan jika Xiao Chen menyebabkan keributan besar di sini, tidak akan ada keributan di luar. Suara mendesing. Xiao Chen berdiri, dan sosoknya melintas, tiba di pusat dunia kecil ini. Ini adalah tempat yang luas dengan pegunungan terpencil. Bang! Bang! Gambar naga listrik meletus dari sarung tangan hitam di tangan Xiao Chen. Kemudian mereka melingkari lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum bertemu. Motif naga ungu muncul di baju perang perak. Sebuah liontin yang terbuat dari sisik terbalik naga tergantung di dahinya. Aura Xiao Chen berubah drastis. Ini adalah Alloy Dragon Armor yang unik baginya. Dengan pikiran, Xiao Chen mengeluarkan domain Thunder Dao lapisan ke-5 puncaknya. Domain Dao yang mengerikan membuat awan petir memenuhi langit. Merusak. Motif naga pada baju perang berkedip, mengaktifkan formasi yang berisi jiwa naga. Domain Dao lapisan ke-5 puncak tiba-tiba naik satu lapisan, mencapai puncak Dao Might lapisan ke-6. Domain Es Dao. Xiao Chen berteriak, dan Ice Dao domain lapisan kedua muncul. Salju mulai berterbangan, membawa angin dingin tak berujung. Dao Might Xiao Chen melonjak lagi, mencapai lapisan ke-7. Domain Sabre Dao. Ledakan. 3 domain Dao berlapis satu sama lain. Xiao Chen menjadi seperti pedang harta karun yang kuat yang berdiri di dunia. Dao Might yang dikeluarkan tubuhnya menembus lapisan. Lapisan ke-8, lapisan ke-9. Dao Might mencapai lapisan ke-9. Itu tidak cukup. 10.000 kesengsaraan surgawi petir. Ungkapkan dirimu. Segel surgawi naga Azure memancarkan cahaya terang di kolam jiwa Xiao Chen. Arus bawah segera melonjak di Soul Pool yang luas, terasa seperti naga sejati yang berenang. Jimat yang terbuat dari petir surgawi 10.000 kesengsaraan abadi mengungkapkan sudut kecil dari dirinya sendiri, tampak seperti naga yang keluar dari laut. Pada saat itu, cahaya listrik keemasan memenuhi setiap sudut Soul Pool. Sebuah jimat emas bangkit perlahan dari telapak tangan Xiao Chen. Gemuruh. Saat jimat emas bergerak, seluruh dunia rahasia bergetar. Rasanya seperti kekuatan mengerikan diseduh di dalam tubuhnya. Ledakan. Setelah jimat emas muncul, domain Dao Xiao Chen mengalami transformasi radikal, menunjukkan perubahan kualitatif. Sekarang mengeluarkan kekuatan dan tekanan yang hanya bisa dilakukan oleh domain Dao lapisan ke-10. Ketika ditarik oleh jimat emas di telapak tangannya, itu bahkan mungkin lebih kuat, terasa sangat mengerikan. Pada saat ini, Xiao Chen merasa mengendalikan kekuatan yang melonjak. Bahkan dunia kecil ini tampak lemah. Dia merasa bahwa dia bisa merobek langit alam rahasia ini menjadi berkeping-keping dengan serangan lembut. Menarik. Sudut kecil jimat yang mengintip dari Soul Pool terendam tanpa suara. Jimat emas itu tenggelam kembali ke telapak tangan Xiao Chen. Kemudian, 3 domain Dao kembali ke tubuhnya, dan Alloy Dragon Armor mundur ke sarung tangan. Pada saat itu, Xiao Chen berubah dari Dewa Guntur yang sangat menakutkan menjadi Kaisar berdaulat 2 Vena yang tidak berbahaya dan tampak biasa.
Aku bisa mengeluarkannya dan menariknya sesuka hati. Sepertinya buah alam iblis itu sangat membantu. Jika domain guntur Dao saya belum mencapai puncak lapisan kelima, tidak mungkin untuk mengendalikan Dao Might lapisan ke-10 ini, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa berbagai aspek kekuatannya telah mencapai kemacetan. Kultivasinya macet di puncak Kaisar Berdaulat Dua Vena. Domain Thunder Dao-nya macet di puncak lapisan kelima, tidak dapat maju lebih jauh. Seni 10.000 naganya macet di puncak lapisan kedua, tidak dapat menembus ke lapisan ketiga dan mencapai efek 10.000 naga yang melonjak. Teknik pedangnya tetap terjebak pada pembunuhan tanpa ampun, tidak dapat mencapai kesempurnaan. Juga sulit baginya untuk membuat terobosan di domain Sabre Dao-nya. Mungkin makam Kaisar Yan kuno adalah kesempatan bagiku untuk membuat terobosan dalam semua aspek. Sebuah cahaya cemerlang melintas di mata Xiao Chen. Jika dia bisa menembus kemacetan ini, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif yang sebenarnya, mencapai tingkat yang bahkan dia tidak bisa bayangkan. Aku tidak akan memikirkan ini untuk saat ini. Itu saja untuk domain Thunder Dao. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan diagram api Taiji Yin yang saya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya, memfokuskan pandangannya pada lukisan di tangannya. Antisipasi memenuhi dirinya. Sebelum meninggalkan markas aliansi surgawi, dia menukar poin kontribusinya dengan biji api. Sudah waktunya untuk menggunakannya. Jika seseorang melihat ke bawah ke ibu kota kekaisaran dari langit pada saat ini, seseorang akan melihat untayan naga ki membubung dari berbagai kediaman pangeran, memandang ke arah istana dengan ambisi di mata mereka. Catatan TL, naga ki yang disebutkan di sini bukanlah energi dari naga. Di Cina, naga dikaitkan dengan kaisar, jadi naga ki ini mengacu pada aura bangsawan, lebih mirip dengan keberuntungan daripada energi. Pedang naga sejati yang dibentuk oleh Vena naga ibu kota kekaisaran, pedang kekaisaran Yan, tergeletak di istana. Jika seseorang dapat menggenggam pedang ini, pedang yang mewakili otoritas tertinggi dinasti Yanwu, seseorang akan menjadi naga sejati, putra surga. Seseorang akan dapat naik ke tahta dinasti Yanwu. Pada saat ini, aura garis keturunan Great Desolate Aeon meresap ke setiap sudut alam rahasia di kediaman Pangeran ke-13. Banyak pasang mata surgawi Desolate Agung emas menerangi langit, keemasan dan berkilauan. Langit keemasan tampak mengejutkan. Pangeran ke-13 Wang Yi berdiri di titik tertinggi di alam rahasia, tersenyum ketika dia melihat ke langit keemasan, tenggelam dalam aspirasi besar. Dua lelaki tua berdiri di samping Pangeran ke-13. Salah satu dari mereka mengenakan jas hujan jerami dan mengangkat pancing di punggungnya, tampak seperti seorang nelayan. Ini adalah guru kekaisaran White Marsh Beast Empire, Si Kongsu. Orang lain mengenakan jubah naga perak, memancarkan kekuatan tanpa kemarahan. Dia menunjukkan tampilan acuh tak acuh dari seorang penguasa. Ini adalah Raja Naga Perak Kekaisaran Naga Surgawi. Wang Yi berkata dengan lemah, "Senior, kita bisa mulai." Raja Naga Perak mengangguk sedikit. Kemudian, dia meneriakkan satu kata, "Berjuang." Teriakan ini sepertinya menyalakan aura Great Desolate Aeon di udara. Rasa lapar pertempuran yang mengejutkan meletus dari dunia luas di bawah. Banyak sosok tersembunyi tiba-tiba keluar, semuanya memiliki kultivasi alam Vena Divine dan garis keturunan Great Desolate Aeon murni. Pertempuran yang mengejutkan dimulai. Raja Naga Perak tersenyum dan berkata, "Pangeran ke-13, selain dari Kekaisaran Gagak Emas, semua kaisar yang berdaulat di bawah 500 tahun dari 8 kerajaan besar berkumpul di sini. 10 orang yang selamat dari kerajaan pertempuran ini akan menemani Anda ke makam Kaisar Yan kuno. Kaisar berdaulat dengan garis keturunan Great Desolate Aeon memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat bertarung di atas kultivasi mereka sejak awal. Sekarang, kami memilih 10 elit teratas." Orang tua ini tidak dapat memikirkan alasan apapun bagi Pangeran ke-13 gagal menjadi putra mahkota. Wang Yi bersukacita setelah mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa. Raja Naga Perak Senior benar. Ini luar biasa. Istana Dewa Bela Diri hidup sebagai faksi super dengan akumulasi terdalam. Kekuatan tempur seperti itu mengejutkan. Saya awalnya ingin menyimpan 3 slot untuk Broter Qinming, Broter Bai Yunfei, dan Broter Xiaohu. Tanpa diduga, mereka bertiga bergabung dalam pertarungan juga. Petik 2. Si Kongsu berkata dengan acuh tak acuh, mereka bertiga adalah talenta luar biasa terkuat dari Istana Dewa Bela Diri. Bahkan jika mereka bertarung melawan talenta luar biasa generasi tua yang berusia beberapa abad, mereka tidak akan dirugikan. Pangeran ke-13, yakinlah, mereka akan berada di antara 10 yang terakhir. Sebuah sinar terang melintas di mata Wang Yi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, begitukah? Kalau begitu,
Aku harus melihat baik-baik. Setidaknya 400 kaisar berdaulat berkumpul di alam rahasia. Battle Royale ini terlihat sangat mengejutkan. Akumulasi besar Istana Dewa Bela Diri, yang memimpin 8 kerajaan besar, tampak menakutkan. Seperti yang dikatakan Raja Naga Perak, setiap kaisar yang berdaulat di sini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan 10 elit teratas, tidak ada alasan Wang Yi akan kalah di makam Kaisar Yan kuno. Namun, hal-hal dunia sulit diprediksi. Makam Kaisar Yan kuno berisi banyak variabel. Tidak ada yang berani menjamin memiliki tawa terakhir. Sekarang, berbagai pangeran dengan cemas merekrut tamu, memilih bakat luar biasa yang luar biasa. Namun, pemandangan di dalam alam rahasia pangeran pertama tampak agak aneh. Wang Fei tampak bosan dan tidak tertarik saat dia duduk di atas tahta di alam rahasia, minum cangkir demi cangkir anggur. Seorang kaisar berdaulat 6 vena memegang pedang berdiri di samping Wang Fei, melihat ke depan dengan serius. Nama orang ini adalah Zhuo Yu. Dia adalah seorang ahli puncak yang diam-diam dipelihara oleh kuil leluhur kekaisaran. Kuil leluhur kekaisaran telah merencanakan perlombaan suksesi ini sejak lama. Kaisar berdaulat 6 vena Zhuo Yu ini adalah kartu truf yang mereka siapkan untuk pangeran pertama. Sebuah kapal benteng yang mengibarkan bendera bulan darah berhenti di puncak gunung di depan pangeran pertama. Bulan darah adalah simbol dinasti Suewu. Ada seorang pria berpakaian hitam yang tak terduga di kabin kapal. Dia memakai penutup mata di sebelah kiri yang masih memperlihatkan matanya. Saat melihat dengan ama, orang akan melihat bahwa mata kiri yang terbuka tampaknya memiliki deretan titik merah bulat di pupilnya. Titik-titik ini bermanifestasi sebentar-sebentar, tampak sangat aneh. Seorang pria dan seorang wanita duduk di belakang pria berpakaian hitam ini. Semua orang duduk di belakang ketiganya. Laki-laki itu duduk di sebelah kiri. Dia tampak tampan dan memiliki udara seperti lotus. Saat dia tersenyum, fitur wajahnya yang indah hampir membuat orang lain mengabaikan kepalanya yang botak, lupa bahwa dia adalah seorang biarawan. Ini adalah putra suci gereja teratai hitam sebelumnya, sekte teratai hitam saat ini yang mulia Ming Xuan. Jika Xiao Chen ada di sini, dia akan dikejutkan oleh wanita di sebelah kanan. Dia akan berpikir bahwa Yang King hidup kembali. Siapapun yang memperhatikan akan menemukan menebak identitasnya dengan mudah. Ini adalah putri suci Azure Lotus. Saat ini, fokusnya bukan pada ketiganya tetapi pada orang yang berdiri di depan, menunjukkan ekspresi tak berdaya, yang kultivasinya tertahan. Tuanku, kami sudah mencari jiwanya. Memang tidak ada ingatan tentang kunci warisan di benaknya. Petik 2. Pria berpakaian hitam dengan mata kiri misterius itu tampak tidak puas. Dia melihat orang di depan itu dan bergumam pada dirinya sendiri, Jiang He, satu-satunya putra naga langit. Jika dia tidak tahu lokasi kunci warisan, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu. The Scarlet Blood Warship adalah kapal perang legendaris yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut Scarlet Blood yang legendaris. Apakah ini berarti kelompok Xiao Su datang? Sudah hampir 10 tahun sejak saya berpisah dengan mereka di 100.000 gunung. Aku ingin tahu ketenaran macam apa yang mereka peroleh setelah mengklaim harta Raja Bajak Laut Darah Merah dan bergerak di 7 lautan terlarang. Cendekiawan buku surgawi muncul dari suatu tempat, tiba di depan Xiao Chen. Kemudian, dia menyapa sambil tersenyum, "Saudara Xiao. Kamu datang pada waktu yang tepat," kata Xiao Chen lembut sambil mengalihkan pandangannya ke cendekiawan buku surgawi. Cendekiawan buku surgawi tersenyum dan berkata, "Masih baik-baik saja. Saya memperkirakan bahwa Anda akan keluar pada hari terakhir, jadi saya datang terlebih dahulu." Sepertinya aku benar. Xiao Chen tidak menanggapi itu, langsung bertanya, "Apakah itu kapal perang darah merah di atas kediaman pangeran?" Keduanya mengobrol sambil berjalan. Cendekiawan buku surgawi membuat wajah aneh ketika Xiao Chen menyebutkan kapal perang darah merah. Memang, ini sepertinya sangat kebetulan. Sejak Pangeran ke-9 memutuskan untuk naik tahta, bintang kaisarnya telah meningkat. Kekuatan nasib kaisarnya lebih kuat dari yang saya harapkan. Sejak Anda memasuki kultivasi tertutup, para ahli terus-menerus berpihak padanya. Kelompok bajak laut Katlas Hitam ini, yang telah menginspirasi kekaguman di Laut Terlarang, bahkan datang 3 hari yang lalu. Tidak aneh jika kelompok bajak laut menargetkan makam Kaisar Yan kuno. Bagaimanapun, warisan dan pertemuan kebetulan di makam Kaisar Yan kuno memiliki daya tarik yang besar bagi Kaisar yang berdaulat. Namun, saya merasa aneh bahwa kelompok bajak laut Katlas Hitam sangat memikirkan Pangeran ke-9. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Sepertinya ketika orang-orang Xiao Su tidak melihatnya, mereka tidak mengungkapkan hubungan mereka dengannya. Ini tidak mengejutkan, kehati-hatian itu perlu.
Siapa lagi yang datang? Xiao Chen bertanya. Lihat saja sendiri. Pangeran ke-9 telah menunggumu. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di aula utama kediaman pangeran. Selain Pangeran ke-9 dan Su Ye, tidak ada orang lain. Wang yang mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen dan terkejut. Itu baru 1 bulan, tetapi Xiao Chen telah tumbuh secara signifikan lebih kuat. Sekarang, dia tidak bisa melihat batas Xiao Chen. Setelah mengangguk, Wang Yan berkata dengan lembut, karena kakak Xiao sudah ada di sini, Chang Ji, bawa semua tamu terpilih dan tamu cadangan. Mari bersiap untuk berangkat. Aku akan pergi dan bersiap. Cendekiawan buku surgawi pergi untuk memenuhi pesanan. Xiao Chen merasakan antisipasi dan rasa ingin tahu tentang orang-orang terpilih. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Apakah perekrutan tamu berjalan lancar? Xiao Chen bertanya pada Su Ye dan Wang Yan. Su Ye bergegas menjawab lebih dulu, itu berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Tuan Xiao, Anda menyembunyikan diri Anda dengan sangat dalam, memberi Pangeran ke-9 dan saya kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Oh, Wang Yan tersenyum misterius. Kamu akan segera tahu. Tidak lama kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar pintu. Orang pertama yang masuk mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki fitur wajah biasa dan udara yang terus terang, serta deatki yang tersisa yang tidak bisa dibersihkan. Sepertinya orang ini jarang terkena sinar matahari, membuat kulitnya pucat. Mata Xiao Chen berbinar saat dia berkata dengan lembut, Qin Zuolin. Orang ini adalah Qin Zuolin, seorang geomaster yang kuat yang ditemui Xiao Chen di Laut Sunyi. Ketika mereka pertama kali bertemu, mereka bertemu dengan Desolate Slave Soul Reaper. Peristiwa itu meninggalkan bekas yang dalam di ingatan Xiao Chen, tak terlupakan bahkan sampai sekarang. Tentu saja, sebotol Heartburn yang diberikan Qin Zuolin kepada Xiao Chen bahkan lebih tak terlupakan. Qin Zuolin telah menipunya dengan buruk saat itu. Ketika Xiao Chen memikirkannya, dia masih merasa telah merugi. Seandainya dia menunggu untuk minum Heartburn sampai sekarang, kekuatannya bisa meningkat lebih jauh. Mengapa kamu di sini? Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Orang ini sering berkeliaran di bawah tanah Desolate Sea, menjelajahi banyak kuburan. Jarang baginya untuk meninggalkan daerah itu. Qin Zuolin tersenyum dan menjawab, siapa yang tidak tahu tentang ras suksesi di makam Kaisar Yan kuno? Awalnya saya tidak tertarik. Namun, setelah saya mendengar bahwa Anda berpartisipasi, saya datang untuk melihatnya. Secara kebetulan, Pangeran ke-9 bertemu dan sangat memikirkan saya, jadi saya tetap tinggal. Wang Yan berkata dengan lembut, Tuan Qin, Anda terlalu rendah hati. Setelah Qin Zuolin, Ao Jiao muncul. Seorang pria tinggi dan kokoh, bertelanjang dada dengan tato totem api, mengikuti di belakangnya. Ao Jiao memandang Xiao Chen dan tersenyum hangat. Kemudian, dia berjalan mendekat. Ini, Xiao Chen bertanya, merasa ini aneh. Istana Dewa Bela Diri menginginkan 8 kerajaan besar untuk membantu Pangeran ke-13. Namun, saya mendengar bahwa Anda menjadi tamu Pangeran ke-9, jadi saya tidak mengirim Kaisar Berdaulat Kekaisaran ke sana. Ini adalah Kaisar Berdaulat terkuat Kekaisaran Gagak Emas di bawah 500 tahun, Senior Hawkeye. Petik 2. Pria kekar itu tidak menunjukkan rasa bangga. Dia memberi hormat dan berkata, Hawkeye menyapa Pangeran ke-9 dan Tuan Xiao. Seperti yang diperintahkan Putri Surgawi, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Saya akan mematuhi perintah Pangeran ke-9 dalam perjalanan ini. Petik 2. Xiao Chen menilai Hawkeye ini dan merasa terkejut. Hawkeye ini adalah Kaisar Berdaulat 5 Vena. Kekuatan api yang terkandung di tubuhnya terasa menakutkan, setidaknya mencapai tingkat domain Dao lapisan ke-8. Dengan mengandalkan garis keturunan Golden Crow, dia seharusnya tidak kalah dengan Dao Yan. Xiao Chen tidak tahu bahwa Dao Yan sekarang memiliki domain Ice Dao lapisan ke-10 dan telah membentuk dunia kecil es. Itu sebabnya dia sampai pada kesimpulan ini. Lebih banyak orang muncul. Selain Wu Meng, sisanya kebanyakan adalah orang yang tidak mengenal Xiao Chen. Ini adalah tamu yang direkrut oleh Pangeran ke-9 sendiri. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang menarik perhatian Xiao Chen. Pria tua itu memiliki sosok kurus dan cahaya yang menarik di matanya, menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Pangeran ke-9 memanggil orang ini sebagai Senior Feng. Dia adalah seorang ahli dari tentara elang darah, kartu truf terkuat Wang Yang. Xiao Chen tidak terlalu memperhatikan lelaki tua itu, karena orang lain muncul di aula utama, memberi tekanan signifikan pada semua orang. Semua orang tidak bisa membantu melihat ke atas. Orang itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah panjang berwarna merah tua. Tatapannya tampak dalam dan tenang.
Namun, orang ini memiliki aura tirani yang mengejutkan, menunjukkan suasana yang sulit diatur dan tanpa hambatan. Orang ini berjalan langsung ke Xiao Chen dan berkata dengan sikap tulus, "Kakak." Ini mengejutkan banyak orang di aula, cukup mengejutkan. Xiao Chen tersenyum tenang. Sudah 10 tahun, tetapi Anda tidak mengecewakan harapan saya. Kamu akhirnya tumbuh dewasa. Petik 2. Ketika Xiao Chen pertama kali bertemu Xiao Su, pihak lain bahkan tidak memiliki kapal bajak laut bintang 3. Sekarang, dia mengeluarkan aura yang begitu kuat, perubahan yang luar biasa. Xiao Su sekarang adalah kaisar berdaulat 3 Vena, memiliki 1 Vena surgawi lebih banyak daripada Xiao Chen. Harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah benar-benar luar biasa. Aku masih baik-baik saja. Xiao Su tidak berani menjadi nakal di depan Xiao Chen. Setelah menyapa Xiao Chen, dia pergi untuk menyapa Wang Yan. Para tamu saling berkenalan. Jelas, yang terkuat adalah senior Feng dan Hao Kai. Keduanya adalah kaisar berdaulat kesempurnaan agung dengan 5 Vena surgawi terbuka. Di antara kaisar kesempurnaan kecil yang tersisa, Xiao Chen merasa bahwa yang lebih kuat adalah Qin Zuolin, cendekiawan buku surgawi, dan Xiao Su. Selain Wu Meng, Xiao Chen tidak akrab dengan yang lain dan tidak bisa mengevaluasi mereka dengan benar. Mengenai kekuatan keseluruhan, Pangeran ke-9 masih agak jauh dari 3 pesaing pangeran teratas. Namun, dengan barisan ini, Pangeran ke-9 tidak akan berada di urutan terbawah di antara banyak pangeran. Sekarang, Pangeran ke-9 memiliki harapan untuk memenangkan posisi putra mahkota. Ayo pergi, kalau begitu. Semua orang ada di sini. Kami akan menuju istana kekaisaran. Petik 2. Waktu sangat ketat. Setelah kompetisi untuk slot, platform Dao yang mengarah ke makam Kaisar Yan kuno akan terbuka. Hal ini sangat krusial dan tidak bisa ditunda-tunda. Setelah mengobrol sebentar, Wang Yan memimpin kelompok itu keluar dari kediamannya dan menuju istana kekaisaran. Pada generasi dinasti Yanwu ini, ada puluhan pangeran. Terlepas dari kekuatan atau status mereka, mereka semua memenuhi syarat untuk merekrut tamu untuk dibawa ke makam Kaisar Yan kuno. Banyak dari pangeran ini tidak mungkin menjadi putra mahkota. Namun, mereka tidak bisa menyerah pada warisan dan pertemuan kebetulan di makam Kaisar Yan kuno. Tentu saja, beberapa pangeran menyembunyikan kekuatan mereka, berpura-pura lemah untuk membuat yang lain lengah. Dengan demikian, hasilnya tidak dapat diprediksi. Pertunjukan akbar ini memang ditakdirkan untuk menarik. Pada saat ini, berbagai pangeran di kediaman mereka merasa puas dengan pencapaian mereka. Para pangeran dengan megahnya membawa tamu mereka ke lokasi yang sama, ke istana kekaisaran. Mereka semua menuju makam Kaisar Yan kuno untuk kompetisi terakhir untuk slot. Secara alami, para pangeran yang kekuatan keseluruhannya berperingkat tinggi merasa penuh antisipasi. Para pangeran yang tidak memiliki ambisi untuk merebut tahta tidak bisa menyerah bahkan jika mereka mau. Ada 3 tantangan. Selama seseorang menargetkan mereka, mereka harus mengirim tamu mereka untuk bertarung. Jika mereka kalah, mereka akan kehilangan slot untuk tamu. Jika mereka menang, pihak lain akan kehilangan slot sebagai gantinya. Setelah kompetisi untuk slot, yang kuat akan semakin kuat, dan yang lemah akan semakin lemah. Ini bisa dianggap sebagai tindakan pembuka dari perlombaan suksesi. Seseorang bisa melihat batasan berbagai pangeran berdasarkan itu. Ini adalah zaman pertikaian yang hebat, semua orang seperti naga. Saat semua pangeran berangkat ke istana kekaisaran, berbagai wilayah dinasti Yanwu, termasuk wilayah luar, bisa merasakan roda nasib berputar. Kekuatan tertentu tampaknya mengejutkan membangunkan keberuntungan dinasti dari tidur nyenyak. Naga Might yang besar dan besar muncul sebagai gunung yang menjulang tinggi dengan punggung bukit terjal di atas istana kekaisaran dinasti Yanwu, tempat keberuntungan berkumpul. Pedang suci menusuk ke pegunungan. Ini adalah pedang suci yang mewakili tahta dan otoritas Kaisar Yan. Para pangeran yang memiliki keberuntungan besar bahkan dapat melihat pedang harta karun yang tidak dapat dilihat oleh kaisar berdaulat biasa. Cahaya api menyala di mata mereka. Selama mereka bisa memegang pedang pada akhirnya, mereka akan menjadi putra mahkota dan akhirnya naik tahta Kaisar Yan. Istana kekaisaran adalah tempat naga ki paling padat. Ada tempat latihan yang luas yang dikelilingi oleh istana emas yang berkilauan. 108 penguasa feodal, kepala klan-klan bangsawan, master sekte berbagai sekte, dan banyak ahli berkumpul di sebuah istana di awan, siap untuk menonton kompetisi terakhir untuk slot. Ketika matahari terbit paling tinggi di siang hari, berbagai pangeran masuk menggunakan banyak lorong di istana kekaisaran dan tiba dengan megah di tempat latihan. Ada banyak paviliun di platform kerajaan yang membentang dari tempat latihan. Berbagai pangeran memasuki paviliun sesuai dengan status mereka.
Platform kerajaan di sekitarnya tingginya sekitar 100 meter. Pagar di sekitar paviliun memiliki spanduk berkibar ribut tertiup angin. Para pangeran duduk di tengah, dan tamu mereka duduk atau berdiri di samping, menilai lingkungan sekitar. Pangeran ke-9 Wang Yan naik ke panggung kerajaannya bersama dengan Xiao Chen dan yang lainnya. Saat ini, awan dan angin bertemu, berbagai bakat luar biasa, jenius iblis, dan pahlawan yang bangga muncul. Meskipun ada banyak orang di tempat latihan, itu tetap diam. Tidak ada yang membuat kebisingan. Percikan intens muncul saat berbagai tatapan bertemu di udara. Mereka yang bisa datang ke sini adalah naga di antara manusia. Mereka telah melalui putaran seleksi dan eliminasi sebelum akhirnya bisa berdiri di sini. Hampir semua kaisar berdaulat yang berusia di bawah 500 tahun di seluruh zaman bela diri berkumpul di sini. Beberapa orang saling mengenal. Mungkin ada dendam lama dan juga dendam baru. Banyak orang merasakan antisipasi untuk makam Kaisar Yan kuno sejak awal. Namun, mereka merasa lebih menantikan pertunjukan akbar yang akan terjadi sebagai hasilnya. Selain itu, semua kaisar yang berdaulat di sini tahu ada hal yang lebih besar sedang dimainkan di makam Kaisar Yan kuno, selain dari ras suksesi. Istana Abadi Ethereal. Siapa yang tahu berapa banyak tamu yang datang ke Istana Abadi Ethereal? Jika tidak 80%, setidaknya 70% tamu datang setelah mendengar desas-desus bahwa Istana Abadi Ethereal akan muncul. Namun, tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Xiao Chen melihat sekeliling, mencoba menemukan orang-orang yang dikenalnya dan melihat seberapa kuat pangeran lainnya. Secara alami, yang terkemuka adalah Wang Fei. Bahkan jika Xiao Chen ingin mengabaikan pangeran pertama Wang Fei, dia tidak bisa. Aura pangeran pertama adalah yang paling berkembang di antara banyak platform kerajaan di luar tempat latihan. Lebih dari 20 orang menemaninya. Dia secara resmi telah memilih 18 orang. Jika dia memenangkan ketiga pertarungan untuk slot, dia akan memiliki 21 slot yang mengerikan. Sulit membayangkan seberapa kuat timnya seandainya Xiao Chen tidak merusak pernikahannya. Xiao Chen melihat sekeliling dengan santai dan menemukan orang yang dikenalnya, Ming Xuan. Ming Xuan berdiri di belakang pangeran pertama. Dia memiliki fitur wajah yang indah dan mengeluarkan aura seperti lotus. Dia tampak sangat tampan tapi sayangnya adalah seorang biarawan. Itu, gumam Xiao Chen ketika dia melihat wanita itu tidak jauh dari biarawan itu. Tatapan aneh melintas di matanya. Itu Yang King. Yang King yang pernah berteman denganku di Grave Sea Cluster. Tunggu, itu tidak benar. Dia bukan Yang King. Yang King sudah meninggal. Wanita ini adalah putri suci Azure Lotus. Yang King yang saya tahu hanyalah tubuh emanasi wanita ini. Tubuh emanasi adalah orang yang sama sekali berbeda dan tidak dapat dikacaukan dengan aslinya. Sama seperti Xiao Chen merasa ragu, Yang King tampaknya telah memperhatikan tatapan Xiao Chen dan memberinya senyum penuh arti. Xiao Chen menarik pandangannya, tidak ingin menatap matanya. Sejak Xiao Chen menarik pandangannya, dia tidak memperhatikan orang lain di panggung kerajaan pangeran pertama. Orang ini mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah, dan listrik melengkung di dalam cahaya merah. Matanya menatap lurus ke arah Xiao Chen, tampak seperti ular berbisa. Tanpa ragu, kebanyakan orang memperhatikan platform kerajaan pangeran pertama. Namun, pangeran pertama mempertahankan profil yang sangat rendah, hanya duduk di atas tahta dengan mata tertutup. Kemunduran pernikahan tampaknya membuatnya lebih pendiam, lebih cerdas. Selain pangeran pertama, pangeran yang paling mendapat perhatian adalah pangeran ke-8 dan pangeran ke-13. Kedua pangeran ini masing-masing memiliki 16 tempat, kedua setelah Wang Fei. Barisan tamu mereka juga sangat kuat. Salah satunya mewakili semua sekte di dinasti Yanwu. Platform pangeran ke-8 Wang Feng memiliki semua jenius iblis sekte di bawah 500 tahun. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari kaisar berdaulat 4 Vena, mereka semua adalah kaisar berdaulat kesempurnaan besar. Di antara mereka, Dao Yan adalah yang paling menarik perhatian. Mata hitamnya memancarkan cahaya redup, sedingin es, tampak semurni bintang atau permata, kejutan yang terinspirasi ini. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia telah membentuk dunia kecil es. Setelah mengumpulkan semua bakat luar biasa sekte, barisan pangeran ke-8 sangat kuat. Hambatan karena harus memilih tamu terlalu menguntungkan bagi pangeran ke-8. Dia bisa merekrut banyak ahli yang kuat tanpa banyak usaha. Hal yang lebih aneh lagi adalah bahwa putra suci surga yang mendalam Wen Ren Yu dan talenta luar biasa seperti Mu Yunzu dan Gu Yuhan juga berada di pihak pangeran ke-8, meskipun tanah suci surga yang mendalam mendukung dinasti Shenwu. Jajaran tamu pangeran ke-13 sama-sama mengejutkan. Mereka semua adalah iblis jenius dengan garis keturunan Great Desolate Aeon.
Mereka yang berada di dekat platform itu merasakan tekanan kuat dari aura garis keturunan Great Desolation yang berkumpul. Ini adalah keuntungan bawaan dari garis keturunan. Selanjutnya, orang-orang ini berasal dari 7 dari 8 kerajaan besar di bawah Istana Dewa Bela Diri. Mereka adalah elit absolut di bawah usia 500 tahun, dipilih setelah bertarung satu sama lain. Xiao Chen melirik dan memperhatikan banyak orang yang dikenalnya. Ada Bai Yunfei, Xiahou Wu, dan putra mahkota Dewa Naga Qinming. Ada juga pangeran yang tidak diperhatikan Xiao Chen yang memiliki kekuatan yang sama menakutkannya. Ada orang berkerudung dan berjubah berdiri di belakang pangeran keempat Wang Yun. Orang itu benar-benar tertutup, itu adalah Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi yang menyamar. Dia menundukkan kepalanya, tidak melihat siapapun. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Yang lebih mengerikan adalah Pangeran ke-6 Wang Ming. Pakar Underworld God Hall memenuhi platform kerajaannya. Ada manusia naga banjir Yan Changming, kiau eksentrik tua dari pertempuran di Sungai Dunia Bawah, pengkhianat sekte Buddha Zen Yuan, dan para ahli ras Asura dan ras raksasa. Orang-orang dari Abyssal Underworld ini menyamar dan berdiri di belakang Wang Ming, tetap low profile dan tidak mengungkapkan apapun. Sulit bagi orang luar untuk memperhatikan apapun di tempat ini di mana banyak ahli berkumpul. Tidak ada yang tahu jenis kartu truf apa yang disembunyikan Wang Ming. Ada terlalu banyak bakat luar biasa yang menarik perhatian. Tidak ada cara untuk memeriksa semua orang. Bahkan Xiao Chen tidak berani menjamin bahwa dia memperhatikan segalanya. Samar-samar dia merasakan bahwa kedelapan faksi super telah mengirim orang secara rahasia, termasuk aliansi bajak laut yang berprofil rendah dan balai dewa dunia bawah-bawah tanah. Xiao Chen bahkan melihat malaikat maut Lin Feng. Pihak lain mengangguk pada Xiao Chen, tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya aliansi surgawi memasang dua taruhan. Mereka membiarkan Mu Zifeng memilih Xiao Chen dan mendukung Pangeran ke-9. Di sisi lain, Sui Renji mengirim Lin Feng dan ahli lainnya untuk mendukung Pangeran ke-7. Kemudian, mereka akan melihat siapa di antara keduanya yang akan menang. Namun, Xiao Chen merasa agak kecewa karena dia tidak melihat Chu Chaoyun. Xiao Chen memang memperhatikan orang-orang dari sekte asal semesta tetapi tidak melihat Chu Chaoyun di antara mereka. Mungkin Chaoyun bersembunyi di sisi pangeran lain atau memberikan kunci istana abadi-abadi yang diperolehnya, tidak terlibat dalam masalah ini. Di mana para pahlawan berkumpul, orang-orang dari semua lapisan masyarakat bercampur menjadi satu. Banyak pembangkit tenaga listrik di atas awan jelas tidak mengharapkan perlombaan suksesi ini untuk menarik begitu banyak bakat luar biasa. Di antara mereka adalah pembudidaya Dao Iblis. Tiba-tiba, Imperial Might yang besar menerobos awan dan membuat kagum seluruh tempat. Kaisar Yan muncul, melayang di udara dan menatap tanahnya. Ketika dia menyapu pandangannya ke sekeliling, perhatiannya mengilhami ketakutan. Tidak ada yang berani menatap matanya. Saat memegang pedang kekaisaran Yan di istana kekaisaran dinasti Yanwu, Kaisar Yan praktis tak tertandingi. Sudut mulut Kaisar Yan terangkat dengan senyuman tegas saat dia melihat banyak pangeran di bawah. Dia jelas tahu tentang tamu yang datang dari berbagai lapisan masyarakat. Terima kasih kepada semua talenta luar biasa yang datang dari jauh untuk membantu para pangeranku selama pembukaan makam Kaisar Yan kuno. Ini terutama untuk Aula Dao Iblis, Aula Dewa Dunia Bawah, dan Aliansi Bajak Laut, kalian semua benar-benar berani. Kata-kata Kaisar Yan menyebabkan keributan besar. Semua orang merasa seperti petir menyambar mereka. Tatapan aneh melintas di mata banyak pembudidaya longgar Dao Iblis dan bakat luar biasa dari Balai Dewa Dunia Bawah dan Dinasti Suewu. Orang-orang ini semua merasa bahwa mereka telah bersembunyi dengan baik, menggunakan harta yang kuat untuk menutupi aura iblis mereka. Saat berbaur di antara tamu para pangeran, mereka terlihat tidak berbeda dari pembudidaya lepas biasa. Tanpa diduga, mereka seperti anak-anak yang bermain di hadapan Kaisar Yan. Sama seperti semua orang merasa tidak yakin, ekspresi muram Kaisar Yan mereda. Kemudian, dia berkata dengan tawa lembut, "Jangan khawatir. Kaisar ini tidak akan mempersulitmu. Istana abadi etiril mungkin atau mungkin tidak muncul di makam Kaisar Yan kuno. Jika saya tidak membiarkan Anda masuk, akan ada masalah yang lebih besar. Namun, karena Anda berada di sini di makam Kaisar Yan kuno saya, maka Anda harus mengikuti aturan dinasti Yanwu saya. Jika ada yang berani membuat masalah, aku akan menjamin bahwa bahkan jika Dewa Dunia Bawah atau Raja Iblis muncul, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu." Ketika Kaisar Yan tiba-tiba mengangkat masalah yang semua orang diam tentang tetapi tahu, dia menyebabkan keributan besar. Bagaimanapun, identitas seorang pembudidaya Dao Iblis agak sensitif. Namun, kota Yan adalah kota teratas dunia. Bahkan bisa dikatakan sebagai pusat dari seluruh alam seribu besar.
Meskipun dinasti Tianwu dan dinasti Shenwu lebih kuat, sekte asal semesta dan tanah suci surga yang mendalam mengendalikan mereka, sehingga mereka tidak seterbuka dinasti Yanwu. Tidak akan terlalu mengejutkan untuk bertemu dengan pembudidaya Dao Iblis di kota Yan. Pembudidaya Dao Iblis berpartisipasi dalam setiap balapan suksesi. Ini adalah rahasia umum. Sebenarnya, Xiao Chen adalah setengah pembudidaya Dao Iblis, jadi akan sulit baginya untuk mengejar masalah ini. Dinasti Yanwu juga menutup mata terhadap masalah ini. Bagaimanapun, para pembudidaya Dao Iblis ini tidak akan berani menimbulkan masalah. Para pembudidaya Dao Iblis memahami batas mereka dan tidak akan berlebihan. Namun, babak ini tampak agak luar biasa. Karena Istana Abadi Ethereal mungkin muncul selama perlombaan suksesi ini, itu menarik perhatian banyak faksi Dao Iblis. Hampir semua 8 faksi super muncul. Jumlah pembudidaya Dao Iblis di sini jauh melampaui ras suksesi sebelumnya. Selain menargetkan Aula Dao Iblis dan Aula Dewa Dunia Bawah, kata-kata Kaisar Yan juga mengandung beberapa makna tersembunyi, peringatan bagi faksi super lainnya. Pada akhirnya, tempat ini adalah dinasti Yanwu. Orang-orang itu mungkin memiliki latar belakang yang kuat dan tidak boleh tersinggung. Namun, mereka juga tidak boleh berlebihan, berpikir bahwa Kaisar Yan tidak menyadarinya. Di salah satu platform kerajaan, Xiao Chen berkata, "Pangeran ke-9, sepertinya kamu tidak khawatir." Beberapa keraguan melintas di mata Wang Yan. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, "Saya pikir ayah kerajaan saya tidak mengetahuinya. Sepertinya dia mengendalikan masalah kakak pertama yang berkolusi dengan dinasti iblis. Namun, mengapa? Pihak lain adalah dinasti Suewu, musuh besar kita." Cendekiawan buku surgawi menjelaskan, "Yang mulia, masalah ini melibatkan penampilan Istana Abadi Ethereal, karenanya juga satu-satunya alat jiwa kelas transenden di dunia. Jika Kaisar Yan mengusir semua orang di Demonic Dao Hall dan Underworld God Hall, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Coba pikirkan, apa yang akan terjadi kalau begitu?" Wang Yan tidak bodoh, dia dengan cepat mengerti apa yang dikatakan cendekiawan buku surgawi. Jika itu terjadi, balapan suksesi mungkin tidak bisa dilanjutkan. Pakar Dewa Vo dari Aula Dewa Dunia Bawah dan Aula Dao Iblis mungkin secara pribadi menyerang makam Kaisar Yan kuno. Faksi super lainnya akan mengambil keuntungan, mengaduk air berlumpur. Petik 2. Dengan pemikiran ini, Wang Yan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Mengingat keadaan seperti itu, dia bisa mengantisipasi bencana. Bahkan mungkin membahayakan fondasi seluruh dinasti Yanwu. Cendekiawan buku surgawi mengangguk dan berkata, "Itu benar. Oleh karena itu, dia mungkin juga mengikuti arus daripada menghalangi mereka. Situasi saat ini sebenarnya yang terbaik." Xiao Chen merasa kagum atas keberanian dan kepandaian Kaisar Yan yang luar biasa. Pangeran ke-9 masih terlalu muda. Karena dia sering melawan musuh eksternal di perbatasan, dunia baginya adalah hitam atau putih. Masalah hari ini mengajarinya sesuatu tentang memerintah. Setelah berbicara, Kaisar Yan tetap melayang di udara dan mengumumkan dengan keras, "Persaingan untuk slot dimulai sekarang. Tarik pedangmu." Tepat setelah berbicara, Kaisar Yan menghilang. Dentang. Klamor terdengar dari platform kerajaan. Ini adalah suara pedang yang ditarik. Setiap pangeran memiliki replika pedang kekaisaran Yan di tangannya. Meskipun alat jiwa yang sangat istimewa ini adalah replika, mereka terhubung dengan aslinya. Mereka bahkan bisa memanggil pedang kekaisaran Yan yang asli di saat-saat bahaya. Yang lebih istimewa lagi adalah setiap replika pedang kekaisaran Yan berisi dao seorang pangeran. Misalnya, Pangeran ke-9 menghabiskan sebagian besar waktunya menjaga perbatasan, membunuh iblis. Apa yang dia gunakan adalah pembantaian dao. Setelah perlombaan suksesi berakhir, hanya satu replika pedang kekaisaran Yan yang tersisa. Replika pedang kekaisaran Yan ini akan menerima warisan dan dao milik sang pangeran untuk menjadi pedang suci tertinggi, yang memerintah dinasti Yanwu. Dentang. Setelah Wang Yan menarik pedang kekaisaran Yan-nya, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan dan menusuk ke bagian depan platform kerajaan. Keberuntungan yang terkandung dalam pedang berubah menjadi substansial, bermanifestasi sebagai gambar naga sepanjang 30 meter yang melingkar di sekitar platform kerajaan. Naga segera saling bertarung di langit tempat latihan. Saat naga mengaum, naga might menyebar, menghalangi langit dan matahari. Fenomena misterius muncul saat awan bergolak di atas istana kekaisaran. Pangeran pertama memiliki keberuntungan terkuat. Gambar naganya panjangnya 60 meter. Itu dengan tenang melingkari platform kerajaan, melepaskan kekuatan tanpa amarah. Ini mengejutkan lingkungan, menunjukkan suasana seorang ahli.
Berikutnya adalah Pangeran ke-8 Wang Feng dan Pangeran ke-13 Wang Yi. Gambar naga kedua orang ini panjangnya 53 meter. Gambar naga mereka muncul, mengejek gambar naga pangeran pertama dengan permusuhan yang jelas. Sebagian besar pangeran lainnya seperti Pangeran ke-9, memiliki gambar naga sepanjang 30 meter. Hanya beberapa pangeran yang menunjukkan keberuntungan yang lebih lemah, yang sangat jelas terlihat dalam pertarungan antar naga. Tanpa kejutan, para pangeran dengan keberuntungan yang lebih lemah ini akan menjadi sasaran untuk ditelan. Yang lain pasti akan menargetkan mereka selama kontes untuk slot, menjadi lawan prioritas. Betapa mengejutkan. Gambar naga Pangeran ke-9 panjangnya 30 meter. Kapan keberuntungannya menjadi begitu kuat? Petik 2. Memang, Pangeran ke-9 selalu memiliki kehadiran yang lebih lemah. Dia juga tidak menunjukkan ambisi yang jelas untuk tahta. Memikirkan bahwa akumulasinya sangat dalam. Petik 2. Namun, itu saja. Yang benar-benar kuat masih Pangeran pertama, Pangeran ke-8, dan Pangeran ke-13. Manifestasi keberuntungan mereka memang luar biasa, jauh melebihi pangeran lainnya. Apakah kamu memperhatikan Pangeran ke-6 Wang Ming? Gambar naganya terlihat kecil, tetapi pada kenyataannya, itu melingkar beberapa kali. Panjangnya sebenarnya 43 meter. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Aku tidak akan menyadarinya jika kamu tidak menyebutkannya. Pangeran ke-6 menyembunyikan dirinya dengan baik. Dia hanya memilih untuk tidak membuat gelombang. Namun, begitu dia melakukannya, dia akan mengejutkan semua orang. Cepat, lihat, persaingan untuk slot dimulai. Pangeran ke-8 membuat langkah pertama, menantang Pangeran ke-19. Petik 2. Berbagai pembangkit tenaga listrik di istana di awan, yang awalnya memperhatikan Pangeran ke-6 Wang Ming, menoleh untuk melihat. Pangeran ke-8 Wang Feng memimpin dan mengirim tamunya terlebih dahulu, menantang Pangeran ke-19. Gambar naga Pangeran ke-19 panjangnya hanya 26 meter. Jelas, dia tidak bisa mengirim tamu yang kuat. Setelah tersenyum pahit, Pangeran ke-19 berkata tanpa daya, saya tidak punya niat untuk berjuang menjadi putra mahkota. Saya hanya ingin mencoba keberuntungan saya di makam Kaisar Yan kuno. Meski begitu, dia tidak membiarkanku pergi. Petik 2. Pangeran ke-19 memilih untuk menyerah daripada melawan tanpa rasa takut, membiarkan pihak lain menang. Jadi, Pangeran ke-19 kehilangan slot. Bukannya dia tidak ingin bertarung, dia ingin mempertahankan tamu-tamunya yang kuat untuk melawan pangeran-pangeran lainnya. Karena dia jelas tidak bisa mengalahkan Pangeran ke-8 yang kuat, tidak perlu ada usaha yang sia-sia. Pangeran ke-8 memulai dengan kemenangan, mendapatkan satu slot. Ini memulai persaingan untuk slot. Pertempuran yang agak berantakan terjadi di arena di tempat latihan pada saat yang bersamaan. Setiap platform kerajaan memiliki arena di depannya. Seorang penantang harus melompat ke arena dan memasang panji pangeran mereka. Aturannya jelas. Feng Senior, haruskah kita mengambil inisiatif untuk berperang atau menunggu orang lain menantang kita? Wang Yan bertanya kepada Senior Feng, yang tertua di antara tamunya. Senior Feng adalah seorang ahli militer dengan kultivasi yang dalam dan pengalaman yang kaya. Senior Feng melihat sekeliling dan menjawab setelah beberapa pemikiran, akumulasi kami sedikit lebih lemah. Yang terbaik adalah tidak mengambil inisiatif untuk mengekspos kekuatan kita, tunggu saja orang lain menantang kita. Senior Hawkeye, bagaimana menurutmu? Wang Yan melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya pada Hawkeye dari Kekaisaran Gagak Emas. Kultivasi Hawkeye mirip dengan Senior Feng, kaisar penguasa kesempurnaan besar dengan 5 vena. Dia juga memiliki garis keturunan Golden Crow. Tidak mempertimbangkan pengalaman, dia mungkin lebih kuat dari Senior Feng. Saya tidak keberatan. Saya akan mendengarkan instruksi pangeran. Petik 2. Kemudian, Wang Yan mencari nasihat dari Xiao Chen dan cendekiawan buku surgawi. Keduanya juga tidak mau mengambil inisiatif untuk menantang orang lain, setuju dengan pendapat dua lainnya. Seseorang akan datang. Xiao Chen menoleh dan melihat spanduk mendarat di arena di depan platform kerajaan Pangeran ke-9. Saya Duanmu Huang Hun. Atas perintah Pangeran ke-14, saya di sini untuk menantang Pangeran ke-9 untuk mendapatkan slot. Petik 2. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian bordir mendekat. Ketika dia berbicara, dia tidak menunjukkan ketajamannya. Namun, dia adalah kaisar penguasa kesempurnaan besar dengan 4 vena. Wang Yan tersenyum dan berkata, jadi, ini adalah ahli dari klan Duanmu. Siapa yang mau menghadapi tantangan itu? Biarkan aku pergi. Xiao Su melangkah maju dan meminta untuk menerima tantangan. Saya juga bersedia untuk menjatuhkan orang ini atas nama Pangeran ke-9. Pemuda lain di antara tamu Wang Yan melangkah maju.
Dia memancarkan ketajaman dan rasa lapar pertempuran yang kuat. Orang ini adalah Jin Mingxiu, bakat luar biasa yang Wang Yan berinisiatif untuk merekrut menggunakan sumber daya paviliun hujan berkabut. Su Ye secara pribadi merekomendasikan dia. Wang Yan tertawa pelan dan berkata, Mingxiu, jangan terburu-buru. Karena Kapten Xiao mengajukan diri terlebih dahulu, biarkan Kapten Xiao melakukan pertempuran ini. Petik 2. Jin Mingxiu merasa agak tidak yakin. Namun, dia masih menarik diri dalam ketaatan. Suara mendesing. Sosok Xiao Su melintas, dan dia mendarat dengan keras di arena. Kemudian, dia melihat dengan tenang ke pihak lain. Beberapa keraguan melintas di mata Duan Mu Huanghun, dia mengharapkan Pangeran ke-9 untuk mengirim senior Feng atau Hao Kai. Bahkan jika bukan keduanya, mungkin, Xiao Chen, yang namanya telah mengguncang ibu kota kekaisaran. Tanpa diduga, Pangeran ke-9 meremehkan Duan Mu Huanghun, hanya mengirim kaisar berdaulat 3 Vena tanpa nama. Sepertinya Pangeran ke-9 tidak bercita-cita menjadi putra mahkota. Saya akan menerima slot ini, kalau begitu. Petik 2. Melihat bahwa lawannya bukanlah Xiao Chen, senior Xiao, atau Hao Kai, Duan Mu Huanghun tidak lagi tetap menarik diri dan pendiam, menjadi agak arogan. Xiao Su tersenyum. Senyum ini seperti gelombang mengerikan yang mengaduk lautan darah. Dia tampak berpengalaman dan berpengetahuan, kekuatannya melonjak tanpa menunjukkan ketajaman. Tanda merah di dahi Xiao Su memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika Xiao Su melambai, spanduk perang darah merah muncul. Kemudian, dia menyerbu ke depan dengan aura mengamuk dan haus darah, tidak mengatakan apa-apa. Ini mengejutkan Duan Mu Huanghun. Tanpa diduga, orang tak dikenal ini memiliki tirani seperti itu. Ketika Duan Mu Huanghun terkejut saat bangun, spanduk perang darah merah sudah menyapu. Spanduk perang merah muncul seperti gelombang naik yang mendorong ke depan dengan energi yang tak ada habisnya. Duan Mu Huanghun melemparkan 3 serangan telapak tangan. Setiap serangan telapak tangan menyebarkan gelombang. Namun, gelombang berikutnya lebih kuat dari sebelumnya. Serangan Scarlet Blood War Banner melonjak ke depan tanpa henti. Di tangan Xiao Su, legenda Raja Bajak Laut Darah Merah muncul kembali. Setelah 10 gerakan, Xiao Su mendorong Duan Mu Huanghun ke tepi arena, tanpa ada tempat untuk mundur. Saat Duan Mu Huanghun mengeluarkan Soul Tool hidupnya untuk melawan ombak yang mengamuk, Xiao Su mengeluarkan teriakan perang, dan lautan darah bergejolak. Xiao Su berdiri di atas gelombang dengan spanduk perang tergulung, lalu menusukkannya ke bawah seperti tombak. Bang, 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 cahaya yang Duan Mu Huanghun bentuk dari Grid Dao Energy hancur selapis demi selapis. Spanduk perang darah merah sepertinya menyapu semuanya tanpa perlawanan, menghancurkan pertahanan lawan. Aku mengakui kekalahan. Melihat aura mengamuk Xiao Su menekan di dekat Duan Mu Huanghun yang ngeri. Dia merasa jika dia melanjutkan, dia pasti akan kalah dan bahkan menderita luka parah, jadi dia mengaku kalah. Terima kasih telah bersikap mudah padaku. Xiao Su telah mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Kemudian, dia mengumpulkan Panji Pangeran ke-14 sebelum kembali ke panggung kerajaan. Besar, Wang Yan tampak senang saat dia memuji. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Su membantu Pangeran ke-9 menunjukkan ketajaman dalam pertempuran ini, mencegah orang lain untuk terus meremehkannya. Mengalahkan lawan dalam 10 gerakan dan mengklaim spanduk mereka. Sepertinya itu hanya 10 gerakan sederhana. Namun, hanya Duan Mu Huanghun yang mengerti tekanan yang dia hadapi. Arena adalah dunia kecil, berisi ruang independen yang luas yang dapat mendukung pertempuran besar antara kaisar yang berdaulat. Sebelum Duan Mu Huanghun bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, Xiao Su memaksanya untuk mengakui kekalahan. Namun, Duan Mu Huanghun dengan sepenuh hati mengakui kekalahannya tanpa mengeluh. Orang lain akan sulit memahami tirani yang menindas yang ditunjukkan Xiao Su ketika dia melepaskan aura mengerikannya, melompat ke udara, dan menyerang ke bawah dengan panji perang. Aura Xiao Su tidak terasa seperti kaisar berdaulat 3 Vena. Apakah spanduk di tanganmu adalah spanduk perang darah merah yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah yang legendaris saat itu? Duan Mu Huanghun dengan keras bertanya kepada Xiao Su, yang telah kembali ke panggung kerajaan, dari arena. Dia merasakan ketidakpuasan, karena dia memiliki alat jiwa kelas rendah. Namun, dia ceroboh di awal dan tidak mengeluarkannya. Ini adalah satu-satunya titik ketidakpuasan. Jika Duan Mu Huanghun telah mengambil alat jiwa hidupnya sejak awal, dia mungkin memiliki peluang menang yang genap. Namun, jika pihak lain memegang spanduk perang darah merah, maka alat jiwa kehidupan Duan Mu Huanghun tidak akan menjadi masalah. Kamu memiliki mata yang cukup bagus. Xiao Su tidak menyangkalnya, yang bisa dianggap sebagai jawaban untuk pihak lain.
Setelah Duanmu Huanghun mendengar itu, ketidakpuasan di matanya menghilang. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang sejak awal. Bahkan jika Duanmu Huanghun telah mengambil alat jiwa hidupnya sejak awal, hasilnya akan tetap sama. Dia tidak akan kalah dengan cara yang begitu dramatis. Karena Xiao Chen, tidak peduli seberapa rendah Pangeran ke-9, dia masih akan menarik banyak perhatian. Kemenangan yang begitu jelas, mengalahkan lawan dalam 10 gerakan, segera menimbulkan keributan. Tidak kusangka itu spanduk perang darah merah. Apa sesama? Tidak heran Pangeran ke-9 memiliki gambar naga sepanjang 30 meter. Dia menyembunyikan dirinya dengan baik. Dengan spanduk perang darah merah di tangan, tidak sulit untuk memahami Kaisar Berdaulat Tiga Vena mengalahkan Kaisar Berdaulat Kesempurnaan Besar. Ketika Kaisar Yan melihat penampilan Pangeran ke-9 dari istana di langit, matanya berbinar. Dia tersenyum pada orang-orang di sampingnya dan berkata, 9 kecil baik-baik saja. Selain Xiao Chen, dia berhasil merekrut tamu seperti itu. Tetua klan kerajaan oleh Kaisar Yan merasa agak terkejut juga, jadi mereka mengawasi Pangeran ke-9. Di panggung kerajaannya, Pangeran ke-9 tersenyum dan berkata, Xiao Su, bagus sekali. Xiao Su tetap acuh tak acuh terhadap pujian itu. Dia berkata dengan rendah hati, itu hanya karena keuntungan dari alat jiwaku. Pangeran ke-9 telah memuji saya secara berlebihan. Petik 2. Cendekiawan buku surgawi tertawa pelan dan berkata, Kapten Xiao sangat rendah hati. Tidak sembarang orang bisa membuat rilis Scarlet Blood War banner ringan. Sejauh yang saya tahu, setelah Raja Bajak Laut Darah Merah meninggal, ia memiliki setidaknya 3 tuan lainnya. Tak satu pun dari mereka bisa membawa efek yang menakjubkan, itu sebagus besi tua. Itulah mengapa akhirnya hilang pada waktunya. Petik 2. Para tamu di panggung kerajaan Pangeran ke-14 di kejauhan menunjukkan ekspresi yang agak kesal. Duanmu Huanghun kembali dengan kehilangan, itu berarti mereka kehilangan satu slot. Salah satu dari mereka tidak akan bisa memasuki makam Kaisar Yan kuno. Namun, Pangeran ke-14 Wang Li hanya menunjukkan ekspresi kontemplatif dan tidak peduli dengan kehilangannya. Setelah beberapa saat, dia melihat Pangeran ke-8 Wang Feng dan mengangkat bahu tanpa daya. Pada kenyataannya, itu adalah ide Pangeran ke-8 agar Wang Li mengirim Duanmu Huanghun. Dia ingin menguji kekuatan Pangeran ke-9. Akan baik-baik saja jika mereka tidak menguji Pangeran ke-9. Setelah pengujian, Wang Feng merasa terkejut. Ke-9 kecil, Anda bersembunyi sangat dalam, gumam Wang Feng pada dirinya sendiri saat dia melihat platform Pangeran ke-9. Aku harus tetap waspada terhadap ke-9 kecil setelah kita memasuki makam Kaisar Yan kuno, saya tidak bisa meremehkan dia. Pangeran ke-8, haruskah saya mengirim seseorang untuk membantu Anda menekan momentum Pangeran ke-9? Putra suci surga yang mendalam Wen Ren Yu bertanya dengan lembut dengan senyum tipis. Dua orang yang mengapit Wen Ren Yu tidak lain adalah murid terkuat dari tanah suci surga yang mendalam, Gu Yuhan dan Mu Yunzu. Kini, keduanya luar biasa, setelah meraih kesuksesan. Kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Setelah beberapa saat, Wang Feng berkata dengan tenang, tidak perlu. Kami belum sampai pada titik jatuh satu sama lain. Yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya jika memungkinkan. Hai. Wang Feng berbalik di tengah jalan, melihat ke arah pangeran pertama Wang Fei. Saya Tuoba Yao dari Kerajaan Serigala Surgawi. Atas perintah dari Pangeran ke-13, saya di sini untuk menantang Pangeran pertama untuk mendapatkan slot. Di sebuah arena, bakat luar biasa dari Kerajaan Serigala Surgawi, salah satu dari 8 kerajaan besar, mengangkat spanduk dan mengarahkannya ke Wang Fei. Tepat setelah Tuoba Yao berbicara, seluruh tempat latihan terdiam sesaat. Hampir semua orang menoleh. Wang Feng tersenyum dan berkata, Little 13 benar-benar berani. Namun, ada baiknya dia menguji Vesbroter. Saya ingin tahu kartu truf apa yang dimiliki Vesbroter, atau apakah dia hanya mengandalkan ketenaran kosong. Petik 2. Meskipun pangeran pertama menunjukkan keberuntungan yang kuat, dia tetap menarik diri dan diam. Sejak awal kompetisi untuk slot, pangeran pertama tidak mengambil inisiatif untuk bertarung. Tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk menantangnya juga. Namun, seseorang akhirnya tidak bisa lagi menunggu untuk bergerak pada pangeran pertama. Tuoba Yao memiliki rambut ungu, kulit gelap, dan sosok yang kekar. Dia memancarkan keliaran serigala dan telah meredam kilatan listrik di matanya. Saat dia tersenyum, dia terlihat sangat liar. Wang Fei menunjukkan ekspresi cemberut saat dia dengan erat mencengkeram sandaran tangan. Dia berkata dengan dingin, mereka mencoba memanfaatkan kelemahanku. Zuo Yu. Pria bermata jahat yang tersembunyi di balik bayangan di belakang Wang Fei dengan tenang menasihati,
Pangeran pertama, jangan marah. Kami tidak membutuhkan Komandan Zuo untuk berurusan dengan badut yang menari seperti itu. Siapa yang mau membantu pangeran pertama untuk mendapatkan kembali beberapa prestise? Seseorang yang diselimuti darah dan bayangan dan berpakaian hitam melangkah maju. Orang ini memandang Ming Xuan, tampak mencari pendapat Ming Xuan. Ming Xuan mengangguk sedikit, tidak mengatakan apa-apa. Tuan Si, biarkan aku melakukannya. Oh, jika Tuan Gong mau bergerak, maka kemenangan sudah pasti, kata pria misterius, bermata jahat, berpakaian hitam itu dengan tawa lembut. Dia tampaknya cukup tertarik pada pria misterius yang diselimuti darah dan bayangan ini. Suara mendesing. Sosok Tuan Gong melintas, dan dia mendarat di arena. Kemudian, dia menatap Tuoba Yao dan berkata, aku akan menjadi lawanmu untuk ronde ini. Tuoba Yao sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan dingin, bersikap misterius, siapa kamu? Suara Tuan Gong terdengar agak serak saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, orang yang akan mengalahkanmu. Ledakan. Tanaman merambat penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah, tampak seperti ular berbisa saat mereka membumbung ke udara dan meninggalkan bayangan merah. Kemudian, mereka menyerang Tuoba Yao. Kecepatan dari blood-sucking finesse sangat mencengangkan. Yang lebih mengerikan adalah bahwa setiap anggur penghisap darah tampak hidup. Mereka membuat gerakan yang rumit setiap saat, menutupi seluruh dunia kecil yang luas dari arena dalam tanaman merambat hanya dalam beberapa saat. Ini sudah tampak seperti domain khusus yang mirip dengan dunia kecil. Ketika semua orang melihat ini, beberapa kengerian melintas di mata mereka. Biasanya, domain khusus seperti itu akan ditemukan dengan binatang buas yang kuat, jarang dengan pembudidaya. Segera, sepertinya tanaman merambat penghisap darah akan membentuk penghalang, menyegel tempat itu dari dunia. Tatapan aneh melintas di mata Tuoba Yao. Dia berkata dengan cemberut, trik remeh. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Cahaya keemasan melintas di mata Tuoba Yao saat dia mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Aura Kaisar berdaulat 3 Vena Tuoba Yao melonjak liar. Ketika dia melolong, awan petir bergejolak, langsung memancarkan Dao Might yang mengejutkan. Dengan dukungan garis keturunan Great Desolate Aeon, domain Thunder Dao Tuoba Yao mencapai puncak lapisan kelima. Tuoba Yao melepaskan cahaya listrik dari seluruh tubuhnya. Garis keturunan Great Desolate Aeon-nya tampak luar biasa, saat dia mengaktifkannya, kekuatannya tampak lebih kuat daripada Kaisar berdaulat 4 Vena. Kamu terlalu tidak berpengalaman untuk bermain dengan kilat di depanku. Tuan Gong tertawa dingin. Kemudian, lampu listrik merah tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Tanaman anggur penghisap darah yang tersebar semuanya bersinar dengan lampu listrik seperti api darah. Lampu listrik merah yang aneh ini langsung menekan Thunder Dao Domain lapisan kelima Tuoba Yao yang sebelumnya tampaknya tidak dapat diblokir. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Jutaan blood-sucking finesse berbisa seperti ular melonjak dalam gelombang yang luar biasa, menerobos domain Dao Tuoba Yao dan menggigitnya. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar di arena. Tuoba Yao berlutut, mengeluarkan jeritan menyedihkan yang membuat semua orang merinding. Xiao Chen menunjukkan ekspresi serius, melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Tanaman merambat penghisap darah ini tampaknya menyedot kekuatan garis keturunan Tuoba Yao. Dipelihara oleh kekuatan garis keturunan, lampu listrik seperti api darah Tuan Gong menjadi semakin aneh. Aku mengaku kalah. Tuoba Yao mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Itu seperti menghabiskan semua energinya. Celepuk. Begitu tanaman merambat penghisap darah kembali, Tuoba Yao jatuh ke tanah. Dia tampak putus asa, tidak lagi menunjukkan ketajaman dan keliaran yang dia miliki sebelumnya. Sepertinya dia adalah orang lain setelah kehilangan sebagian besar semangat dan energinya. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Mata semua orang dipenuhi dengan kejutan dan kengerian. Tuan Gong ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia tidak begitu kuat sehingga dia menakutkan. Namun, tekniknya sangat jahat sehingga menimbulkan rasa takut. Baik itu domain blood-sucking fin yang seperti dunia kecil, listrik seperti api darah, atau blood-sucking fin yang menghisap darah, semuanya tampak sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Dengan gerakan Tuan Gong, semua orang melihat betapa menakutkannya Pangeran Pertama. Pangeran Pertama hidup sesuai dengan citra naga sepanjang 60 meter. Yan Changming yang menyamar di belakang Pangeran ke-6 Wang Ming menghela nafas, putra suci gereja teratai hitam dan putri suci teratai azure belum bergerak. Selain itu, masih ada orang itu, kekuatan demonik Dao Hall masih tak terduga. Tuan Muda Yan, ada apa? Kamu sepertinya kurang percaya diri, Wang Li bertanya dengan lembut dengan sedikit cemberut. Yan Changming menjawab dengan acuh tak acuh, kamu belum pernah melihat kengerian orang itu.
Tuan Gong ini menginspirasi kengerian, tetapi orang itu menginspirasi keputusasaan.